Bab 421 Debat Pengadilan Limo. Rakyat tidak bayar lebih, tapi kas negara berlipat ganda. Sungguh nada yang keras, sungguh pemuda sombong yang berbicara omong kosong. Limo dan yang lainnya tidak mempercayai pernyataan Zupingan bahwa perbendaharaan negara berlipat ganda tanpa menaikkan pajak atas rakyat. Ada begitu banyak pria dan wanita hebat dalam sejarah yang tidak berani mengatakan hal seperti itu. Zupingan, yang masih junior di usia remaja, berani mengatakan kata-kata sebesar itu harimau dan berbicara dengan bebas. Oh, Ai King, apakah maksudmu perbendaharaan negara bisa digandakan tanpa menaikkan pajak rakyat? Kaisar Jiajing mendengar Zupingan berkata bahwa dia menemukan apa yang disebut metode menggandakan perbendaharaan nasional tanpa menaikkan pajak pada orang-orang ketika dia memeriksa informasi larangan maritim. Aku tertarik. Yang mulia, benar, Zupingan mengangguk tanpa ragu. Yang mulia, apa yang dikatakan orang ini tidak masuk akal dan sangat salah. Saya ingin mengusir orang-orang yang berbicara omong kosong ini dari istana sebagai peringatan kepada orang lain. Limo tidak dapat menahannya lagi dan mengambil dua yang pertama melangkah dan memegang tangannya. Memberi hormat pada Kaisar Jiajing, kata-katanya cukup kasar. Mengapa Ai King mengatakan ini? Kaisar Jiajing bertanya dengan tenang tanpa perubahan ekspresi di wajahnya. Tolong izinkan saya berdebat. Limo membungkuk lagi kepada Kaisar Jiajing, lalu berbalik dan berjalan menuju Zupingan, berdiri di depan Zupingan dan bertanya dengan agresif. Seperti yang Anda katakan, rakyat tidak menambah pajak, itu saja. Perbendaharaannya berlipat ganda, ya atau tidak? Ya, Zupingan mengangguk. Tidak masuk akal. Damiao. Limo tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Zupingan ketika dia mendengar ini. Jika Zupingan tidak berbalik tepat waktu, Limo akan meludahkan busa ke wajahnya. Kekayaan dan barang-barang yang dihasilkan langit dan bumi hanya sebatas ini. Kalau bukan pada rakyat, melainkan pada pejabat, negara akan memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Apa yang Anda katakan hanyalah bentuk pajak terselubung terhadap rakyat, dan ini sangat merugikan. Pengkhianat negara. Selama dinasti Han Barat, Sang Tuhong pernah menyebutkan hal ini menyediakan cukup uang tetapi negara menggunakannya. Mengapa mereka melarang uang pribadi dan memonopoli garam dan besi? Itu hanya bentuk eksploitasi kekuasaan rakyat yang terselubung. Hal ini juga dapat membalikkan rakyat, dan kekacauan meningkat, dan pemberontakan terus berlanjut. Kamu, sarjana terbaik, tidak ingin mengabdi pada negara, tetapi kamu ingin menjadi pengkhianat negara. Kata Limo dengan marah. Zupingan mengutuk dengan keras. Zupingan digolongkan sebagai pengkhianat yang mengganggu negara. Ditekan pada salib pengkhianat, ribuan kaki telah menginjaknya. Yang mulia berkata bahwa kekayaan dan barang yang dihasilkan oleh langit dan bumi hanya sebatas jumlah ini. Itu bukan milik rakyat tetapi milik para pejabat. Saya sangat percaya akan hal ini. Zupingan tampaknya buta dan tuli, dan dia mengkritik dan mengutuk Limo dengan keras. Nada suara Erwen lembut dan acuh tak acuh, sangat kontras dengan Limo yang tersipu dan berleher tebal. Aku tidak ingin kamu menyanjungku. Setelah mendengar apa yang dikatakan Zupingan kepadanya, Limo sangat tidak yakin dan tidak menyetujuinya. Saya merasa pencuri kecil Zupingan ini terlalu kasar dan tidak tahu malu. Setelah menyanjung kaisar, dia datang untuk menyanjung dirinya sendiri. Jika lumpurnya dimainkan, saya tidak akan menerima trik Anda. Hahaha, sanjungan itu ada di kaki kuda. Tahukah kamu kalau Tuan Li kita yang paling menentang sanjungan semacam ini di bidang sensorik? Setelah mendengarkan perkataan Limo, banyak pejabat yang tertawa pelan. Sambil tertawa, mereka memandang Zupingan, mengira Zupingan adalah idiot dalam huruf kapital. Semuanya seperti ini, tapi kas pemerintah berlipat ganda sementara rakyat dikembalikan tanpa pajak tambahan. Di tengah tawa semua orang dan tatapan menghina Limo, Zupingan hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mengangkat tangannya ke arah Limo dan berkata, Yang mulia, Anda terlalu memikirkannya. Ping-an hanya seperti yang Anda katakan tadi, segala sesuatu dihasilkan oleh langit dan bumi. Kalau jumlahnya hanya itu, bukan di rakyat tapi di pejabat. Ini masuk akal. Kata-kata Li, mau berarti kekayaan di dunia terbatas, dan kekayaan ada pada rakyat atau pada negara. Implikasinya,
Kalau negara kaya, pasti karena pajak rakyatnya naik, atau rakyatnya dieksploitasi secara terselubung. Saya banyak berpikir, haha, Anda mengatakan apa yang saya katakan itu masuk akal, tetapi apa yang Anda katakan tentang rakyat tidak menaikkan pajak dan kas negara berlipat ganda, bukankah itu bisu yang hebat? Lalu apa yang Anda katakan kepada Yang Mulia, rakyat tidak menaikkan pajak dan perbendaharaan negara berlipat ganda, bukankah benar? Apakah menurut Anda bersalah karena menipu kaisar? Limo sangat meremehkan jawaban Zhu Ping'an. Dia menangkap celah dalam kata-kata Zhu Ping'an, dan secara langsung menuduh Zhu Ping'an menipu kaisar dan menuduhnya secara agresif. Jika dia adalah orang biasa, di bawah tekanan momentum Limo, dia pasti sudah lama meninggalkan armornya. Namun, Zhu Ping'an berbeda. Melihat Limo yang agresif, Zhu Ping'an hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut, sangat tenang dan tenang. Apa yang Yang Mulia katakan masuk akal, dan apa yang dikatakan Ping'an juga masuk akal. Saya setia kepada Yang Mulia, jadi bagaimana saya berani menipu Anda dan mengabaikan atasan saya? Zhu Ping'an dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masuk akal, jika apa yang aku katakan masuk akal, kamu hanya berbohong. Limo sangat marah. Ini atau itu? Mengapa tidak bisa ini atau itu? Mohon maafkan saya karena bersikap kasar. Zhu Ping'an berkata dengan tenang, lalu menundukkan tangannya kepada Limo dan berkata, Tuanku berkata, semuanya diproduksi oleh langit dan bumi. Ini bukan tentang rakyat, ini tentang pejabat. Itu masuk akal, tapi juga bias. Apa yang saya katakan itu bias. Tuanku, mohon tenang dan dengarkan penjelasan saya. Jika apa yang saya katakan masuk akal, mohon maafkan saya. Jika apa yang saya katakan tidak masuk akal, maka saya akan meminta maaf kepada Yang Suci. Zhu Ping'an menangkupkan tangannya dan berkata, aku hanya akan mendengarkanmu. Limo bahkan tidak memandang Zhu Ping'an dengan serius. Yang disebut orang berakal, yang terbaik itu ibarat air, dan pejabat rendahan akan mencontohkan air. Kekayaan dan barang yang dihasilkan langit dan bumi hanya sebatas itu. Mereka di pejabat. Kalau sungai diibaratkan kekayaan dan barang di dunia, maka hulunya diibaratkan pejabat, aliran yang lebih rendah diibaratkan manusia. Volume air sungai itu tetap air mengalir ke hulu, air yang mengalir ke hilir akan lebih sedikit. Oleh karena itu, apa yang dikatakan pejabat hilir masuk akal. Zhu Ping'an menjelaskan. Limo mendengus dingin, menyetujui apa yang dikatakan Zhu Ping'an. Apa yang disebut hal yang tidak masuk akal, saya ingin mengambil contoh air. Sungai itu untuk kekayaan dan segalanya, hulu untuk pejabat, dan hilir untuk rakyat. Dasar perkataan Anda adalah masuk akal jika ada sungai seperti itu. Jika ada sungai lain di dekatnya saat ini, jika Siaguan memasukkan air dari sungai lain ke hulu sungai dalam contoh kita, bukankah itu berarti ada lebih banyak air di hulu? Mencapainya, tetapi tidak perlu mengurangi air di bagian hilir karena sungai lain dimasukkan ke hulu sungai. Zhu Ping'an melanjutkan. Setelah mendengar metafora Zhu Ping'an, beberapa pejabat tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dulu, mereka hanya terbatas pada satu sungai, tetapi melupakan sungai lain di dekatnya. Ketika Zhu Ping'an mengatakan ini, mereka merasa tercerahkan dan tercerahkan. Kamu menyesatkan. Limo mendengus dingin dan melepaskan lengan bajunya dengan kuat. Itu adalah alasan yang sama ketika pejabat mengatakan bahwa perbendaharaan akan berlipat ganda tanpa menambah kekayaan rakyat. Mengapa kita harus tetap fokus pada dinasti Ming kita? Ada banyak kekayaan di luar dinasti Ming. Apa yang dikatakan pejabat itu adalah bahwa rakyat tidak akan bertambah. Perpajakan dapat membawa kekayaan negara lain ke dalam perbendaharaan dinasti Ming kita. Dengan cara ini, perbendaharaan dinasti Ming kita akan berlipat ganda, tetapi tidak perlu menaikkan pajak pada rakyat. Zhu Ping'an berdiri di sana dan menyaksikan Limo dan para menteri berbicara, seolah-olah dia sendirian. Ia juga memiliki aura tertentu, perasaan menonjol dari keramaian. Bab 422 Pulau Harta Karun. An punya alasan ini, belum lagi di masa-masa awal dinasti Ming kita, semua orang luar adalah orang barbar, tapi kekayaan negara lain tidak bisa masuk ke perbendaharaan dinasti Ming kita. Siapa kamu? Tidak ada orang di negara lain.
Anke mematuhi perintahmu. Limo Zai Zupingan mulai menyemprot segera setelah dia selesai berbicara. Ding Dian novel. Sebenarnya terjemahan dari arti limo adalah, negara ini bodoh, memberimu uang dengan sia-sia. Kamu, Zupingan, jangan kencing dan bercermin untuk melihat kebajikan seperti apa kamu punya. Artinya, dinasti Ming kita, negara yang etiket, tidak bisa menggunakan senjata secara sembarangan terhadap negara lain. Selain itu, dinasti Ming kita saat ini menahan tawanan Jepang di utara dan selatan, dan kita tidak memiliki kemampuan untuk memecah belah. Memulai perang lagi, seorang pejabat di belakang Limo juga berkata. Dia berdiri dan bersorak untuk Limo dan bergabung dalam antrian untuk mengecam Zupingan. Dia berani. Tentara adalah masalah besar bagi negara, tempat hidup dan mati, dan cara bertahan hidup. Kita tidak boleh mengabaikannya. Jika dia berani memimpin dinasti Ming kita ke dalam api perang sesuka hati dan jatuh ke dalam tempat kehancuran abadi, aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Limo mendengarkan. Pada saat itu, dia meniup janggutnya dan melotot, dan kata-katanya sama sekali tidak memperhitungkan perasaan Zupingan. Serigala ini, sedang membicarakan binatang buas ini. Limo berbicara dengan sangat berlebihan. Dia adalah seorang pencuri yang membuka mulutnya dan menjadi binatang buas ketika dia menutup mulutnya. Meskipun orang ini dicirikan sebagai menteri yang setia dan jujur dalam sejarah, Zupingan masih sangat tidak senang ketika dia mendengar ucapanmu. Orang seperti ini sangat keras kepala, begitu keras kepala sehingga dia tidak bisa terima pendapat yang bertentangan dengan pendapatnya. Namun, bagaimanapun juga, orang tersebut masih berangkat dari negara asalnya. Selain itu, saat ini Limo sedang menjabat sebagai Menteri Kementerian Urusan Sipil, dan lengan kecilnya tidak dapat mematahkan paha orang lain, sehingga Zupingan menahan diri. Cek, lihat betapa marahnya bos kita karena tidak bisa membiarkan dia menyelesaikan kata-katanya. Yan Sifan menyipitkan mata ke arah Limo dengan satu matanya dan mencibir. Mari kita lihat jenis bunga apa yang bisa dia beri nama. Limo menggoyangkan lengan bajunya dengan kuat. Sebelum berbicara, Zupingan menundukkan tangannya kepada Limo dan yang lainnya setelah memberi hormat. Zupingan mengeluarkan 2 buku dari lengan bajunya dan menunjukkannya kepada semua orang satu persatu. Kemudian dia menyerahkan buku itu kepada Kaisar Jiajing dan mengirimkannya melalui gerbang Xiao Huang. Saya mendapatkan ide ini ketika saya membaca 2 karya klasik. Karya klasik pertama adalah Catatan Sejarah Dunia Barat II, yang ditulis oleh Gong Zhen, Kasim dari 3 Harta Karun, Zheng He, yang menemaninya di pelayarannya ke Barat. Ada 2 catatan menarik dalam karya klasik ini. Yang pertama adalah, Gong Zhen berlayar dengan armadanya ke negara Jepang, yang sekarang menjadi sarang bajak laut Jepang di pantai tenggara dinasti Ming. Dan menerima upeti dari kepala suku Jepang. Kemudian, ketika Gong Zhen dan yang lainnya sedang mengisi air bersih, buah-buahan, dan sayuran di Jepang, salah satu kru pergi ke tukang daging untuk membeli daging kambing, dan sisanya adalah emas. Tukang daging berkata, 30 tael perak. Jika perak tidak cukup, 6 tael emas sudah cukup menertawakan pengkhianatan tukang daging. Setelah mendapatkan kedua buku itu, Zupingan mulai berbicara dengan santai, seolah-olah sedang bercerita. Orang Jepang pengkhianat, 30 tael perak sama dengan 3 tael emas, tapi tukang daging Jepang menginginkan 6 tael emas. Benar-benar rakus dan tidak tahu malu. Seorang pejabat mendengar cerita yang diceritakan oleh Zupingan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia dengan marah mengkritik kelicikan Jepang. Tukang daging Jepang itu serakah dan bodoh. 1 tael emas sama dengan 2 tael perak. Anak ini juga mengetahuinya. Dia bodoh dan tidak mengetahuinya, tapi dia mencoba berkomplot melawan rakyat kita di dinasti Ming. Itu sungguh konyol. Seseorang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, dia juga mendapat banyak persetujuan orang. Rekor menarik kedua mirip dengan rekor ini, tetapi kali ini kepala suku Jepang mengirim orang ke kapal harta karun untuk membayar upeti. Selama upeti, salah satu pejabat sipil kepala suku Jepang menyukai sehelai sutra dan membutuhkan 5 tael perak. Pejabat tersebut membayar 1 tael emas dan mengambil sutranya. Penanggung jawab armada bergegas mengambil 5 tael perak tersebut,
Namun sayangnya pejabat Jepang tersebut berjalan terlalu cepat dan tidak dapat menyusulnya selama itu, pelayaran. Para staf mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Zhu Ping'an berkata perlahan. Semua orang tertawa terbahak-bahak, kenapa semua orang Jepang seperti ini? Tukang daging itu begitu bodoh hingga dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa 1 tael emas sama dengan 10 tael perak. Mereka benar-benar barbar, tidak beradab. Zhu Ziyu, kamu tidak berbicara tentang metode menggandakan perbendaharaan negara tanpa menambah pajak kepada rakyat. Sebaliknya, kamu berbicara tentang hal-hal yang tidak penting ini. Kamu mengira aku seperti bandit Jepang itu. Bodoh sekali. Seorang pejabat di belakang limo mendengarkan 2 catatan perjalanan Zhu Ping'an yang tidak relevan, dan mau tidak mau berdiri dan menuduh Zhu Ping'an. Jangan cemas, Tuan. Yang dibicarakan Ping'an adalah bahwa perbendaharaan negara akan berlipat ganda tanpa menambahkan pajak kepada rakyat. Zhu Ping'an tersenyum tipis. Apa, metode macam apa ini untuk menggandakan perbendaharaan? Bukankah itu hanya 2 catatan perjalanan yang tidak relevan? Bukankah itu hanya tukang daging yang bodoh dan pejabat yang ceroboh? Bukankah seharusnya begitu? Berasal dari tukang daging bodoh ini. Apakah ada uang yang bisa dihasilkan dari tukang daging dan pejabat yang ceroboh? Itu hanya lelucon, bahkan jika Anda memerasnya sampai kering, itu tidak akan membantu. Ada ledakan penghinaan dari para pejabat, terutama pejabat yang baru saja berbicara, dan mereka semua tertawa. Dia berbicara. Zhu Ziyu, apakah kamu bercanda? Limo menahan amarahnya dan hampir berteriak. Beraninya Ping'an membuat lelucon di istana emas ini. Yang saya bicarakan sebenarnya adalah cara menggandakan perbendaharaan negara. Mungkin tidak terlihat jelas dari 2 catatan perjalanan ini, jadi saya akan bercerita tentang 1 buku lagi. Buku lain yang saya lihat adalah catatan Kuil Honglu, yang mencatat upeti yang dibayarkan oleh kerajaan Jepang ke Jepang 20 tahun yang lalu ke Jepang. Kuil Honglu mengikuti keputusan tersebut. Utusan tersebut dihadiahi 100 tael emas. Utusan Jepang meminta agar emas tersebut diganti dengan 500 tael perak yang setara dengan alasan terlalu banyak orang dan tidak nyaman untuk mendistribusikannya, emas. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya, lalu menceritakan rekaman cerita lainnya. Apa? Saya masih belum mengerti. Cara macam apa ini untuk menggandakan perbendaharaan? Banyak pejabat yang masih belum mengerti apa yang dibicarakan Zhu Ping'an. Ketiganya catatan terkait dengan penggandaan perbendaharaan negara ada hubungannya dengan itu. Ziho, apa maksudmu pertukaran emas dan perak di Jepang adalah 1 tael emas dengan 5 tael perak? Yan Xifan yang pertama bereaksi, lalu wajahnya dipenuhi kegembiraan, dan matanya bersinar. Dia sepertinya melihat jalan pintas untuk menjadi kaya. Saya pada dasarnya dapat memastikan bahwa pertukaran emas dan perak Jepang dibandingkan dengan dinasti Ming ini sangat berbeda. Di dinasti Ming, hanya 10 tael perak yang bisa ditukar dengan 1 tael emas, sedangkan di negara Jepang, 10 tael perak bisa ditukar dengan 2 tael emas, yang nilainya 2 kali lipat. Zhu Ping'an mengangguk, lalu mengungkapkan kesimpulan ini dengan nada tegas. Alasan mengapa Zhu Ping'an mengatakan ini adalah untuk menanamkan tunas perang finansial ke dalam hati setiap orang, dan menggunakan kepentingan untuk menarik perhatian semua orang. Memimpin ke luar negeri, berharap untuk terbuka secara halus mata dinasti Ming ke dunia. Apa? Rasio pertukaran emas dan perak negara Jepang sebenarnya 1:5. Mengapa ada rasio pertukaran yang aneh? Para pejabat di aula terkejut dengan ini semacam itu. Ini pertama kalinya saya mendengar bahwa rasio pertukaran emas dan perak sangat berbeda. Jika Anda berpindah tangan, itu akan menjadi emas 2 kali lipat. Tidak perlu banyak bicara bagi Zhu Ping'an dapat dengan mudah mewujudkan peluang bisnis yang besar, bahkan bibi-bibi Cina modern. Dia terkenal di Wall Street. Seorang pejabat bertanya. Pada masa dinasti Mongolia dan Yuan, seorang pria Tibet bernama Marco Polo datang ke dataran tengah dengan perahu dari laut. Dalam buku harian perjalanannya, dia menyebut negara Jepang Zipangu, yang berarti negara emas. Ia mencatat dalam buku harian perjalanannya bahwa konon setiap orang Jepang memiliki emas yang tak terhitung jumlahnya, atap istana dilapisi emas murni, dan emas di lantai setebal lebar 2 jari. Banyak ruangan memiliki meja tebal dari emas murni, dan jendelanya dihiasi emas.
Konon ada sebuah kuil di Jepang dengan patung Buddha raksasa setinggi 10 kaki yang seluruhnya terbuat dari emas. Dalam catatan perjalanan, negara tersebut juga disebut Kepulauan Perak. Konon negara tersebut memiliki tambang perak yang tak terhitung jumlahnya, dan ada pegunungan terus-menerus di udara terbuka dan pasir perak yang bisa didapat dengan membungkuk. Petik 2. Zupingan secara berlebihan mendeskripsikan isi catatan perjalanan berdasarkan narasi lisan Marco Polo. Catatan perjalanan ini bukanlah catatan perjalanan Marco Polo di kemudian hari, melainkan catatan perjalanan lain yang diriwayatkan pada masa dinasti Yuan. Catatan perjalanan ini di sudut perpustakaan, Zupingan menemukannya kemarin lusa saat dia sedang memilah-milah buku. Soal keasliannya, haha, siapa yang peduli, tapi sejarah memang mencatat bahwa penambangan emas dan perak terjadi di Jepang pada periode ini, dan Jepang kini berada dalam periode negara-negara berperang didukung oleh tambang emas dan perak. Bab 423 menguangkan emas. Pulau Harta Karun. Tak disangka, negara Jepang yang semula dianggap liar dan tidak beradab, ternyata menyandang predikat Treasure Island. Bukankah dengan gelar tersebut berarti emas dan perak Jepang ada di mana-mana di negara kita? Novel Dian-Dian, dan Zupingan baru saja menyebutkan bahwa Jepang di negara kita menggunakan emas untuk membuat patung Buddha setinggi lebih dari 10 kaki. Cek-cek, patung Buddha di dinasti Ming kita sebagian besar berlapis emas. Yang luar biasa tidak menyangka bahwa negara Jepang benar-benar menggunakan emas murni untuk membuat patung Buddha. Pernyataan Zupingan membuat banyak pejabat di aula menjadi tertarik dengan Jepang. Omong kosong. Jika negara Jepang penuh dengan emas dan perak, lalu mengapa mereka pergi ke pantai negara kita untuk menjadi bandit dan pencuri dengan pakaian compang camping dan tidak cukup makanan? Limo tidak percaya dengan apa yang dikatakan Zupingan. Sederhana saja, negara Jepang kaya akan mineral emas dan perak, tetapi kekurangan sumber daya alam. Terdiri dari beberapa pulau besar dan biadab. Lahan yang cocok untuk bertani terbatas, bencana alam dan gempa bumi sering terjadi, dan makanan langka. Makanan adalah hal terpenting bagi masyarakat, tidak peduli berapa banyak emas dan perak yang ada, percuma jika makanan tidak mencukupi, jelas Zupingan lembut. Penjelasan Zupingan sangat meyakinkan, misalnya saat terjadi banjir, hanya 2 orang yang berhasil menyelamatkan diri di atas pohon, sedangkan di bawahnya terjadi banjir besar mirip lautan. 2 orang di atas pohon, satu adalah tuan tanah yang membawa 10 tael emas, dan yang lainnya adalah pengemis yang membawa 10 roti kukus. Pengemis itu harus bisa hidup sampai akhir tanpa makanan, dan itu akan terjadi tidak berguna tidak peduli berapa banyak emas yang dia miliki. Apa maksud Ziu ketika dia menyebutkan pertukaran emas dan perak di antara negara-negara barbar Jepang? Rasio harga emas dan perak di Jepang dan Jepang sangat berbeda dengan di dinasti Ming. Harga emas di Jepang jauh lebih rendah dibandingkan di dinasti Ming. Jika kita melakukan arbitrase emas di Jepang, bukankah itu sangat besar? Untung, Zupingan tersenyum tipis dan menjawab dengan lembut. Secara historis, beberapa waktu sebelum restorasi Meiji di Jepang, negara-negara barat memanfaatkan fakta bahwa harga emas Jepang jauh lebih rendah dibandingkan harga internasional dan melakukan pembelian dalam skala besar. Dia mendapat untung besar, memperoleh emas dalam jumlah besar dari Jepang, dan pulang ke rumah dengan hasil panen yang melimpah. Apa yang telah dilakukan Eropa, mengapa kita, dinasti Ming, tidak dapat melakukannya? Mengapa kita harus menyerahkan kesempatan ini kepada kekuatan Eropa lebih dari ratusan tahun kemudian? Ini mungkin perang finansial yang paling kejam. Ini konyol. Bagaimana kita, dinasti Ming yang agung, negara besar Tiongkok, negara yang penuh kebajikan dan kebenaran, menggunakan cara seperti itu untuk mendapatkan keuntungan haram seperti itu? Kita adalah keturunan Konfusius. Perilaku seperti itu tidak dapat diterima. Setelah Zupingan mengusulkan untuk mencairkan emas tersebut. Setelah itu, seorang veteran beruban berdiri dan menuduh Zupingan. Veteran ini benar-benar menjadi tolok ukur dalam dunia moral. Perompak Jepang membunuh dan menjarah di depan pintu rumah saya, jadi saya membawanya ke negara Jepang untuk menguangkan emasnya. Tak satu pun dari ini berhasil, kerajaan neraka, kerajaan kebajikan dan kebenaran, Ratu Konfusius, semuanya keluar. Ngomong-ngomong,
Saya sangat ingin lelaki tua ini pergi ke pantai untuk memberikan pelajaran moral kepada para bajak laut Jepang. Mungkinkah para bajak laut Jepang akan begitu terharu sehingga mereka harus menjalani operasi caesar untuk meminta maaf? Apa yang Anda bicarakan dapat dianggap sebagai cara untuk mengisi kembali perbendaharaan negara. Tapi saya ingin tahu apakah Anda tahu bahwa saya tahu bahwa persediaan perak terbatas. Dinasti Ming kami memiliki wilayah ribuan mil, tetapi kami tidak memproduksinya, banyak perak. Tidak mudah untuk mendukung operasi dinasti Ming kita. Bagaimana saya perak dinasti Ming kita dapat ditukar dengan emas? Mata pencaharian masyarakat dinasti Ming kita sangat bergantung pada perak. Jika perak ditukar dengan emas, konsekuensinya adalah bencana dalam jangka panjang. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, seorang pejabat dari Kementerian Pendapatan mengajukan pertanyaan baru. Pada dinasti sebelum dinasti Ming, mata uang yang beredar di pasar sebagian besar adalah koin tembaga. Perak dan emas hanyalah pelengkap, standar perak baru ditetapkan pada dinasti Ming. Jika perak tidak cukup, sistem perekonomian dinasti Ming juga runtuh. Meskipun pejabat di Kementerian Akuntansi tidak memahami apa itu standar perak dan apa itu keuangan, mereka masih memiliki pemahaman kasar tentangnya. Apa yang dikatakan pria ini memang benar, tapi menguangkan emas bukan hanya sekedar menguangkan perak, ada cara lain. Dinasti Ming kita kaya akan keramik, teh, kain, dan barang-barang lainnya, yang banyak di antaranya kurang di negara-negara Jepang, jadi dijual ke negara Jepang, tapi kamu ingin diselesaikan dengan emas, jadi kamu bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Zhu Ping'an mengangguk, lalu melanjutkan. Zhu Ping'an tidak berniat menukar perak dengan emas sejak awal. Dia berkata begitu banyak, yang ingin dia lakukan hanyalah memanjangkan pandangan orang-orang dengan cita-cita luhur di dinasti Ming sepertiga dari 1 hektar tanah di dinasti Ming. Ada lebih banyak dunia di luar. Saat ini, Eropa sudah dalam jalur untuk mengejar dan mengungguli Tiongkok. Jika dinasti Ming mulai membuka mata terhadap dunia sekarang, masih banyak peluang saat ini. Namun, jika sejarah terus berlanjut, hanya masalah waktu saja sebelum kapal-kapal dari barat membuka pintu ke negara kita dengan larangan laut, pengasingan, dan isolasi nasional. Zhu Ping'an tidak ingin melihat penghinaan terhadap Tiongkok modern terjadi lagi, jadi Zhu Ping'an memanfaatkan kesempatan ini untuk memanjangkan pandangan orang-orang Tiongkok dan mencoba yang terbaik untuk mendorong mereka melihat dunia dengan wajah datar. Haha, kamu sudah banyak bicara dan berputar-putar begitu besar, tapi kamu tidak berbicara tentang pelonggaran larangan laut. Larangan laut adalah sistem leluhur, dan dengan jelas disebutkan bahwa layar tidak boleh seperti itu, sebesar laut. Larangan laut tidak bisa dilonggarkan. Limo mencibir, memandang Yan Song, Yan Sifan dan orang lain yang sepertinya sudah menduganya, dan kemudian memandang Zhu Ping'an dengan sinis. Jelas sekali, Limo sekali lagi mengaitkan Zhu Ping'an dengan kategori anggota partai Yan Song. Mudah juga untuk memahami bahwa sebagian besar anggota partai Yan Song, terutama Yan Sifan, adalah yang paling lantang menyerukan pelonggaran larangan laut. Di mata Limo, Zhu Ping'an telah berputar-putar dalam lingkaran besar, mengatakan bahwa perbendaharaan negara akan berlipat ganda tanpa menambah kekayaan rakyat. Itu semua tidak masuk akal, itu semua penipuan. Dan semuanya hanya untuk satu tujuan, untuk melonggarkan larangan maritim. Zhu Ping'an, seorang pencuri kecil, bekerja keras untuk menyemangati Yan Sifan dan yang lainnya. Bagaimanapun, Yan Song mengatakan banyak hal baik untuk membantu Zhu Ping'an dipromosikan. Limo mengangkat kembali persoalan apakah larangan maritim harus dilonggarkan atau tidak, dan kedua faksi sekali lagi berdebat di aula. Karena apa yang baru saja dikatakan Zhu Ping'an, para pelarangan yang lemah menjadi semakin berani dalam argumen mereka, dan tentu saja para pelarangan yang tegas tidak mau kalah. Namun Kaisar Jiajing tidak memberi mereka lebih banyak kesempatan untuk tampil kali ini, dia hanya mendengarkan sebentar dan meminta Huang Jin mundur dan memanggil beberapa nama, termasuk Yan Song, Limo, dan Su Jie tertinggal. Sisanya ditinggalkan oleh Xiao Huangmen. Zhu Ping'an juga dikirim keluar dari Si Yuan bersama semua orang. Meskipun penampilan Zhu Ping'an dalam bertemu dengan orang suci hari ini baik-baik saja, Zhu Ping'an tidak memenuhi syarat untuk tinggal. Ketika Zhu Ping'an berjalan ke Akademi Hanlin,
semua orang di Akademi Hanlin sudah mengetahui berita tentang promosi Zhu Ping'an, kecuali ucapan selamat yang tulus dari Zhang Xiwei. Semua orang memiliki ekspresi iri dan cemburu di wajah mereka, terutama Yuan Wei, yang wajahnya sangat marah hingga dia hampir jatuh ke tanah, dan dia semakin membenci Zhu Ping'an. Selamat kepada Tuan Zhu. Zhang Juzheng memandang Zhu Ping'an dengan tatapan aneh pada awalnya, tetapi menghilang dalam sekejap, dan datang dengan senyuman di wajahnya untuk memberi selamat kepada Zhu Ping'an atas promosinya. Bab 424 Ambisi Zhang Juzheng. Zhu Ping'an membalas salam kepada semua orang satu persatu, dan kemudian, di bawah keraguan beberapa pejabat, Zhu Ping'an tidak punya pilihan selain setuju sambil tersenyum dan mengundang semua orang untuk makan di tempat mereka terakhir makan malam. Sarjana remaja dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi dalam beberapa hari setelah bergabung dengan Akademi Hanlin. Zhu Ping'an tiba-tiba menjadi bintang baru di Akademi Hanlin. Beberapa petugas Hanlin mengikuti Zhu Ping'an ke perpustakaan, mengobrol dan tertawa, mengatakan bahwa mereka ingin membantu Zhu Ping'an mengatur buku dan buku klasik. Zhu Ping'an kini menjadi pejabat tingkat 6. Hanya ada 5 orang di Akademi Hanlin yang memiliki jabatan resmi lebih tinggi dari Zhu Ping'an, termasuk Dekan Limoli yang pada dasarnya tidak datang ke Akademi Hanlin. Orang-orang di Akademi Hanlin menganggap Zhu Ping'an sebagai pejabat senior sebagai investasi politik. Melihat Zhu Ping'an di tengah kerumunan, Zhang Juzheng berdiri dengan senyuman di wajahnya saat jantungnya berhenti berdetak. Harus dikatakan bahwa ketika pertama kali mengetahui berita promosi Zhu Ping'an, Zhang Juzheng masih merasakan sedikit riak di hatinya. Dia awalnya bergabung dengan Akademi Hanlin sebagai Sujishi. Dia tinggal di Akademi Hanlin sepanjang waktu. Butuh 3 tahun, 3 tahun kerja keras sebelum dia dianugerahi gelar editor kelas 7. Mari kita lihat lagi Zhu Ping'an. Saat pertama kali datang ke Akademi Hanlin, dia adalah sarjana peringkat 6. Sekarang dia dipromosikan ke peringkat hanya dalam 3 hari dan menjadi sarjana peringkat 6 penuh. Saya membutuhkan kerja keras selama 3 tahun untuk mendapatkan posisi resmi pertama saya, dan saya dipromosikan hanya dalam 3 hari. Manusia bukanlah rumput dan pohon, juga bukan orang suci. Sebagai perbandingan, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki gagasan apapun di dalam hati mereka? Namun, Zhang Juzheng adalah Zhang Juzheng, dan hanya ada sedikit riak di hatinya, dan dia terdiam lagi dalam sedetik. Dia dengan tenang menatap Zhu Ping'an yang berada di tengah kerumunan, dengan sedikit senyuman bibirnya. Bukankah Yuan Wei dipromosikan dengan sangat cepat? Dia memiliki pena yang bagus dan lirik yang ahli. Sekarang bagaimana jika ada satu puisi lagi yang menggugah selera? Melihat Zhu Ping'an yang dikelilingi oleh semua orang, dan melihat rekan-rekannya yang mengobrol dan tertawa saat mereka menuju ke perpustakaan, Zhang Juzheng tidak bisa menahan senyum. Pejabatnya adalah tentang melayani angin, dan mereka jangan mendengar penderitaan rakyat. Banyak orang yang sangat pandai menyanyikan pujian terhadap kebajikan. Jelas bahwa bangunan tersebut akan runtuh saat ini, tetapi mereka dapat mencapai kedamaian melalui nyanyian dan tarian. Apa yang kami tulis dan persembahkan kepada Yang Mulia adalah tentang bekerja dengan tekun dan peduli terhadap rakyat, bernyanyi dan menari untuk membawa perdamaian, dan dunia menjadi sejahtera. Namun berapa banyak dari orang-orang ini yang mengetahui bahwa daerah setempat sedang dalam bahaya saat ini? Berapa banyak dari mereka yang mengetahui bahwa pejabat dan masyarakat setempat seperti air dan api, pejabat menggunakan berbagai cara untuk mencuri uang, dan kebencian masyarakat akan segera memuncak. Jika terus seperti ini, Daxia mungkin akan pingsan. Namun, saya, Zhang Juzheng, berbeda. Qingqi, puisi, aku tidak bisa menulis kecuali aku melakukannya. Faktanya, saya bahkan tidak repot-repot melakukannya. Saya telah membaca buku-buku bijak selama lebih dari 10 tahun, membaca ribuan volume kebijakan yang baik untuk mengatur negara, dan mempelajari ribuan malam berdarah. Tetapi saya di sini bukan untuk menulis pena untuk istana kekaisaran. Saya dapat dengan jelas melihat situasi terkini di pengadilan. Pemerintahan didasarkan pada perekrutan orang-orang berbakat, dan suatu negara berkembang pesat dalam menunjuk orang-orang berbakat. Mempromosikan talenta dengan kebajikan dan menunjuk orang-orang dengan talenta. Hahaha, kalau memang benar orang harus menggunakan bakatnya,
Bagaimana mungkin Yan Xifan yang belum pernah mengikuti ujian kekaisaran bisa menjadi Menteri Kementerian Perindustrian? Sebuah lelucon. Bukannya saya tidak tahu berapa banyak uang yang diberikan. Situasi ini bukan saat yang tepat untuk berdiri. Kaisar Jiajing terobsesi dengan alkimia, sedangkan Yan Song pemalu dan berhati-hati, dan hanya ingin tidak membuat kesalahan. Setelah Yan Song mengambil alih kabinet, pengadilan tidak lagi seperti dulu. Berapa banyak orang berbakat yang tidak mampu menunjukkan bakat mereka, dan berapa banyak menteri pengkhianat yang merayakannya. Jika Yan Song tidak jatuh, apa yang dapat Anda lakukan jika Anda meningkatkan ke 1 level, 2 level, 3 level, dan 4 level? Tetap low profile dan tunggu waktumu. Inilah yang terbaik untukmu. Saya akan tetap low profile hari ini, dan saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mencari tahu di masa depan. Yang saya inginkan bukan sekadar promosi sederhana. Zhang Juzheng mengalihkan pandangannya ke matahari terbenam secara bertahap di luar rumah. Matahari terbenam yang lama pada akhirnya akan digantikan oleh matahari pagi. Saat matahari terbenam di barat, seluruh pejabat Hanlin yang telah bekerja seharian juga ikut pulang kerja. Karena Zhu Ping'an dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi dan setuju untuk merawatnya. Segera setelah mereka pulang kerja, semua pejabat Hanlin membawa Zhu Ping'an ke tempat terakhir mereka makan malam dan memberi Zhu Ping'an makanan enak. Zhang Juzheng dan Gao Gong tidak ikut serta karena mereka mempunyai urusan lain di istana Pangeran Yu. Begitu Zhu Ping'an dan yang lainnya duduk, ada tamu tak diundang yang berhenti tanpa diundang. Namun, tidak ada satupun Hanlin yang hadir yang keberatan, tapi ada beberapa. Misalnya saja Yuan Wei dan yang lainnya yang begitu antusias, seolah-olah sedang bertemu dengan ayah kandungnya. Hahaha, selamat Ziu, izinkan aku memberimu selamat ulang tahun. Yan Xifan berjalan dengan perut buncit dan tersenyum. Dia berjalan ke arah kerumunan, menepuk Hanlin yang duduk di sisi kanan Zhu Ping'an, dan berkata kepada Hanlin keluar dari tempat dudukmu dan menjatuhkan diri. Yuan Wei dan yang lainnya sedang menyajikan teh, menuangkan air, dan meminta nyonya rumah menambahkan hidangan. Apa-apaan ini? Tuan Yan benar-benar telah menyinggung pejabat rendahan. Tuan Yan ada di sini, tetapi pejabat rendahan tidak jauh dari sana untuk menyambut saya. Mohon maafkan saya, Tuan Yan. Zhu Ping'an berdiri dari meja dan memegang tangannya ke arah Yan Xifan untuk meminta maaf. Siapa nama Anda, Tuan Yan? Itu tidak benar bagi orang luar. Yan Xifan mengambil teh yang diberikan oleh Yuan Wei, menyesapnya, dan tertawa. Yan Xifan memiliki kepribadian yang tidak masuk akal, dan dia tidak terlalu mendominasi selama 1 atau 2 hari. Zhu Ping'an tidak ingin menyinggung perasaan orang ini hanya karena gelarnya. Kalau begitu sebut saja dia Dong Lou Gong. Zhu Ping'an bersikeras. Oke, lakukan apapun yang kamu mau. Yan Xifan terkekeh. Saat ini, dari sudut mata Zhu Ping'an, dia melihat Limo dan rombongannya melewati pintu. Mereka awalnya akan duduk di toko roti seberang, tetapi setelah melihat Yan Xifan dan Zhu Ping'an bercanda, dia melihat Limo dengan wajah gelap, mengutuk sesuatu yang buruk, dan membawa semua orang pergi. Yan Xifan seharusnya tahu, meskipun dia tidak menoleh untuk melihat, ketika dia mendengar langkah kaki pergi, dia jelas melihat senyuman di wajah gemuk Yan Xifan semakin besar. Oke, sekarang Limo akan sepenuhnya diklasifikasikan sebagai anggota partai yang ketat. Melihat senyuman Yan Xifan lagi, Zhu Ping'an merasa Yan Xifan jahat jika dia tidak bersungguh-sungguh. Toko tersebut baru saja membeli sejumlah daging kambing baru. Saya ingin tahu apakah kalian orang dewasa tertarik untuk mencobanya. Meja, dia bertanya, memandang semua orang sambil tersenyum. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada toko atas lebih banyak lagi makanan khas daging kambingnya, jawab Zhu Ping'an segera. Apakah daging kambingmu Ye? Yan Xifan memandangi induk semang yang menawan, matanya berbinar, dia bangkit sambil tersenyum dan berjalan ke arah induk semang dan bertanya. Jika kamu menginginkan sesuatu yang enak, aku akan memberikannya kepadamu. Jika kamu tidak menginginkan sesuatu yang enak, aku tidak akan membuatkannya untukmu. Suara sang induk semang penuh pesona. Hahaha, tentu saja aku ingin menciumnya, dan aku membutuhkanmu, bos wanita, untuk memasaknya sendiri. Kata Yan Xifan sambil tersenyum menawan,
lalu dia menepuk pantat bos wanita itu dengan tangannya, dan menutup pintu dengan kepuasan. Tuanku, aku benci itu, kata Nyonya Rumah Genit, memutar pinggangnya dan lari dengan malu-malu. Tuanku, saya perlu menambahkan lebih banyak garam. Wanita cantik karena sifat centilnya, dan daging kambingnya harum. Yan, Sivan melihat ke belakang sang induk semang, tertawa terbahak-bahak, lalu mengangkat tangan kanannya yang baru saja dia tampar dan mengendusnya, memikirkannya lama sekali. Sudah kubilang, Ziu, aku harus mencoba daging kambing ini hari ini. Ada sedikit bau daging kambing dan sedikit arogansi bos wanita. Daging kambing ini benar-benar sebuah mahakarya. Akhirnya, dia meletakkan tangannya di bahu Zupingan dan merekomendasikannya tanpa mempedulikan citranya sama sekali. Pangkat. Bab 425, Bakat Surgawi Yan Sivan. Yan Sivan tampaknya menjadi protagonis di meja anggur, sementara Zupingan direduksi menjadi peran pendukung. Dari waktu ke waktu, beberapa orang dari Akademi Hanlin datang untuk bersulang untuk Yan Sivan dan minum dengan bebas, dan suasana di meja anggur berangsur-angsur menjadi lebih baik. Biar ku beritahu padamu, Ziu, Kaisar Suci telah mengeluarkan dekret untuk menyetujui peringatan yang dikeluarkan oleh Zhejiang Yusi Dong untuk melonggarkan larangan laut. Larangan laut untuk sementara dilonggarkan. Departemen Pengiriman Kota sudah membuat persiapan. Kapal resmi bisa berlayar sepanjang pantai. Yan Sivan sedikit mabuk setelah minum, memberitahu Zupingan berita seperti itu. Zupingan sedikit terkejut dengan hal ini. Dalam kesannya, meskipun larangan laut agak diulangi selama periode Jiajing, dia tidak pernah mendengar bahwa larangan itu cukup luas untuk memungkinkan orang melaut kapal dinas, bisa dimaklumi. Kapal resmi itu terbuka untuk navigasi. Dilihat dari penampilan banggai Yan Sivan, dia mungkin mengubahnya menjadi penyelundupan resmi. Namun, Yan Sivan pasti akan kecewa di kemudian hari. Kebijakan larangan laut Kaisar Jiajing selalu diulangi, apalagi dengan adanya bajak laut Jepang baru-baru ini yang merusak pantai Tenggara. Diperkirakan kebijakan larangan laut yang sedikit dilonggarkan ini hanya dapat dipertahankan untuk waktu yang singkat waktu. Kecuali bajak laut Jepang dilenyapkan, larangan laut tidak bisa dilonggarkan. Namun, Zupingan mengetahui hal ini di dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa tentangnya. Sekarang Yan Sivan hanya berpikir untuk mendapatkan keuntungan, jadi mengapa menuangkan air dingin padanya. Selain itu, tidak peduli apa titik awal Yan Sivan, selalu menyenangkan jika ada seseorang yang ingin pergi ke luar negeri. Daging kambing yang disajikan oleh pemiliknya memang rasanya enak, terutama hidangan ikan dan daging kambingnya yang lebih enak lagi, tapi kekurangannya hanya harganya yang agak mahal. Ketika Zupingan keluar untuk memeriksa di antara waktu makan, dia pada dasarnya menghabiskan semua uang yang ada di sakunya, dan setelah membayar tagihan, pada dasarnya dia hanya memiliki kurang dari 10 sen. Setelah melunasi tagihan, Zupingan memberitahu penjaga toko terlebih dahulu. Jika nanti ada lebih banyak anggur atau makanan, itu akan dicatat di rekening untuk sementara waktu, dan Zupingan akan kembali besok untuk membayar kembali uangnya. Tak heran jika banyak pejabat di dinasti Ming yang korup. Gaji yang mereka terima ternyata tidak cukup untuk hiburan sosial. Belum lagi harus memberi makan keluarga besar. Sudah hampir waktunya memikirkan cara menghasilkan uang. Jika ini terus berlanjut, Anda harus meminum angin barat laut. Zupingan menyentuh kantong uang kosong dan kembali ke meja makan sambil tersenyum masam. Beneran, kalau mau jadi pejabat harus cari uang dulu. Setelah Zupingan kembali ke meja makan, Tuan Yan, kami sudah 80% mabuk. Yan Sivan membual dengan lantang di meja makan tentang pencapaian besar Putri Kekaisaran Yan Laiuxiang. Tidak peduli untuk dikenal sama sekali. Dengan kata lain, jika Yan Sivan di zaman modern memikirkan tentang insiden Laobi, dia mungkin tidak akan berani menjadi sombong bahkan jika dia terbunuh. Di luar gelap, saat ini, aku bahkan tidak bisa melihat jariku. Namun, Yan sangat bersemangat, dan tidak ada yang berani mengungkapkan niatnya untuk pergi. Saat semua orang sedang minum banyak, seorang pelayan masuk dari luar dan datang menemui Yan Sivan dengan cemas, dengan ekspresi cemas di wajahnya seolah pantatnya terbakar. Gu, kenapa kamu begitu cemas? Yan Sivan bersendawa dan bertanya dengan lidah menjulur.
Tuan Muda, Perdana Menteri mengirimkan pesan dari istana, mendesak Tuan Muda untuk segera menjawabnya. Sambil menyerahkan catatan kecil di tangannya kepada Yan Xifan. Dia melihat anak laki-laki itu menyerahkan catatan itu kepada Yan Xifan, dan menggabungkannya dengan catatan yang menurut anak laki-laki itu telah diberikan oleh Perdana Menteri dari istana. Zhu Ping'an memikirkan sebuah cerita menarik yang tercatat dalam sejarah tidak resmi. Dikatakan bahwa suatu ketika Yan Song dan menteri kabinet lainnya sedang bekerja shift malam di ruang tugas Xi Yuan, dan menerima surat dari Kaisar Jiajing, yang menanyakan Yan Song dan menteri kabinet lainnya untuk menangani masalah besar saat ini. Yan Song dan menteri kabinet lainnya mendiskusikannya sebentar saat bertugas, dan kemudian masing-masing menyusun opini penanganannya. Setelah beberapa menteri kabinet selesai menulis, mereka merevisinya beberapa kali, tetapi semuanya merasa pendapat yang mereka tulis kurang memuaskan. Ketika sudah ada, saya tidak berani menyampaikannya kepada Kaisar Jiajing. Dan BSP, Kaisar Jiajing mengirim seorang Kasim muda untuk mendesaknya beberapa kali, tetapi tidak ada cara lain. Yan Song dan yang lainnya harus merevisi pendapat mereka berulang kali, dan kemudian menyerahkannya kepada Kasim muda. Yang mulia tidak puas. Saya ingin meminta Anda untuk memilih ulang. Segera Kasim muda itu kembali, menyatakan ketidakpuasan Kaisar Jiajing, dan mengembalikan lamarannya. Ketidakpuasan Kaisar Jiajing terhadap rancangan opini terlihat dari perubahan yang terjadi satu demi satu. Yan Song dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka harus mempertimbangkan rencana pemungutan suara lagi. Namun, kali ini mereka memikirkannya lagi dan lagi, tetapi mereka masih tidak tahu cara memilih dan tidak tahu apa-apa. Tuan-tuan, mohon cepat. Yang mulia sedang menunggu Anda. Wajahnya marah. Kasim muda datang untuk mendesaknya beberapa kali, tetapi Yan Song dan yang lainnya telah belajar dari ketidakpuasan Jiajing terakhir kali, dan mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Kaisar Jiajing dan yang lainnya merasa malu dan tidak pernah berani tunduk kepada Kaisar Jiajing. Pada saat ini, Yan Xifan kebetulan datang ke Xi Yuan untuk mengantarkan obat kepada Yan Song atas perintah ibunya. Ini juga merupakan bantuan dari Kaisar Jiajing. Yan Song sedang sakit pada saat itu, jadi Kaisar Jiajing memberikan izin kepada Yan Song dan putranya datang ke istana untuk mengantarkan obat ke Yan Song. Yan Xifan melihat ayahnya dan beberapa menteri di ruang tugas tampak ketakutan seperti ayam tanpa kepala, dan dengan rasa ingin tahu bertanya apa yang terjadi. Haha, ini mudah untuk didengar. Ketika Yan Xifan membaca catatan kecil yang dikirim oleh Kaisar Jiajing dan jawaban Kaisar Jiajing untuk pemungutan suara yang direvisi, dia tidak bisa menahan tawa pelan, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menulis sesuatu dengan cepat. Pendapat tentang pemungutan suara. Dengan aliran awan dan air, Yan Xifan selesai menulis draft opini dalam beberapa menit dan melemparkan pena ke atas meja. Donglou, kenapa kamu membuat masalah? Yan Song tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika dia melihat Yan Xifan begitu sombong. Beberapa menteri kabinet lainnya juga menyatakan ketidakpuasannya dengan anak bermulut kuning, bagaimana bisa begitu sombong. Setelah Yan Song mengeluh, dia mengambil draft tiket yang ditulis oleh Yan Xifan di tangannya dan membacanya lagi. Agak tidak terduga, sudut pandang yang ditulis oleh Yan Xifan adalah sesuatu yang tidak mereka duga, dan itu agak baru. Setelah Yan Song membacanya, dia menyerahkannya kepada beberapa menteri kabinet lainnya untuk juga membacanya. Yang Suci terlalu lambat dan marah, jadi saya ingin para tetua segera melapor kembali. Pada saat ini, Kasim muda lainnya datang untuk mendesaknya sesuai dengan perintah Kaisar Jiajing. Pelaporan segera berarti segera melapor kepada Kaisar Jiajing tanpa menunda sedetik pun. Sudah terlambat untuk menulis lagi, jadi dalam keputusasaan, saya harus mengirimkan draft tiket yang ditulis oleh Yan Xifan untuk mengurus keperluannya terlebih dahulu. Namun setelah mengajukan proposal, Yan Song dan yang lainnya menyayangkannya dan merasa terlalu terburu-buru untuk mengajukan proposal Yan Xifan. Namun, yang mengejutkan mereka adalah jawaban Kaisar Jiajing datang dengan cepat. Saya sangat lega, saya akan melaporkannya. Setelah kejadian ini, Yan Song dan yang lainnya diyakinkan oleh Yan Xifan. Mulai sekarang, jika Kaisar Jiajing memiliki masalah,
Jika Yan Song dan menteri kabinet lainnya tidak bisa menjawabnya, mereka akan memberikan mereka pesan. Tiao keluar dari istana dan meminta Yan Xifan untuk menjawab. Yan Xifan selalu berhasil menyelesaikan masalah dan dipuji oleh Kaisar Jiajing setiap saat. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi, sebuah rutinitas dibentuk. Setiap kali ada pertanyaan sulit dari Kaisar Jiajing, Yan Song akan selalu menghibur semua orang, dan kemudian menulis pertanyaan yang diajukan oleh Kaisar Jiajing di sebuah catatan dan mengirimkannya kepada orang-orang dari Siyuan. Ada pesan dari celah pintu istana bahwa Pegasus diberikan kepada Yan Xifan, meminta Xifan untuk segera menjawab. Inilah sebabnya mengapa pemerintah dan masyarakat menyebut Yan Song sebagai Perdana Menteri Besar, dan Yan Xifan sebagai Perdana Menteri Kecil. Diperkirakan pemuda itu datang ke Yan Xifan untuk alasan yang sama kali ini. Bab 426, Gigi dan Kebajikan. Tuan Muda, Tuan Muda. Setelah menerima pesan dari Yan Song dari pintu Siyuan, pemuda itu dengan cepat pergi ke rumah Yan. Orang-orang di mansion berkata bahwa Yan Xifan belum kembali, jadi pemuda itu kembali ke rumah Yan Song. Saya pergi ke Yamen Kementerian Perindustrian dan mengetahui dari seorang pejabat bahwa Yan Xifan ada di sini, jadi dia bergegas ke sini lagi. Namun, setelah melihat Yan Xifan begitu mabuk hingga dia tidak bisa berbicara dengan jelas dengan lidahnya yang lantang, mau tak mau dia menjadi cemas. Yan Song semakin tua, dan terkadang dia kekurangan energi untuk menangani beberapa hal, dan tidak dapat dihindari bahwa dia sedikit tidak mampu melakukan apa yang dia inginkan. Mampu mengamankan posisi Menteri Utama Kabinet sangat bergantung pada Yan bantuan Xifan. Setiap kali Yan Song bertugas di kabinet, demi keselamatan, dia selalu menempatkan beberapa pelayan di gerbang istana Siyuan untuk menerima catatan dari Yan Song dan kemudian segera menyerahkannya kepada Yan Xifan untuk mendapatkan jawaban. Anak laki-laki ini adalah salah satu penjaga, dan dia yang bertanggung jawab hari ini. Sekarang melihat tuan mudanya sangat mabuk hingga lidahnya hampir terikat, dan dia sangat mabuk, anak laki-laki itu tidak bisa tidak khawatir. Bagaimana saya bisa membantu Tuan Siang menjawab pertanyaan ini ketika dia mabuk berat? Apa yang kamu gemetar? Bagaimana aku bisa mengambil catatan itu ketika bergetar seperti ini? Yan Xifan bahkan menggaruk tangan kiri dan kanannya tetapi tidak bisa mendapatkan catatan yang ada tepat di depannya membantu tetapi menegur sambil mabuk dengan lidahnya yang keras. Jelas aku tidak bergerak saat memegang surat itu. Kamu pasti terlalu mabuk. Namun, mengingat reputasi Yan Xifan sebagai pemabuk dan jahat, bocah itu jelas tidak berani mengatakan itu. Ya, si kecillah yang pantas mati. Ini surat dari Perdana Menteri, kata anak laki-laki itu sambil mengulurkan tangan dan menamparkan wajahnya, mengaku berulang kali, lalu memasukkan surat itu ke tangan Yan Xifan. Yah, Yan Xifan memegang catatan itu di tangannya. Saya ingin membukanya, tetapi saya terlalu mabuk untuk menyelesaikan tugas membuka lipatan catatan itu. Pak, saya sedang buru-buru mengambilnya, tambah pemuda itu di saat yang tepat. Made, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Yan Xifan mendengar ini dan dalam keadaan sadar karena alkohol. Ya, itu semua kesalahan kecil. Anak laki-laki itu ditampar kepalanya, tapi dia mengakui kesalahannya sambil tersenyum seolah dia telah memenangkan lotre. Oke, ambil baskom berisi air panas dan handuk. Cepat pergi. Jika kamu merindukanku, jaga kulitmu. Yan Xifan mendesak sambil menggelengkan kepalanya. Pelayan menjawab dan berlari keluar dengan cepat. Dia segera datang dengan membawa baskom berisi air mengepul mendidih, diikuti oleh pemilik yang memegang handuk. Datang dengan pinggang bengkok, pakaiannya ringan dan tipis, berusaha menutupi namun tetap terbuka. Prototipe kekuasaan dan perdagangan seks, nampaknya Yan Xifan dan bos wanitanya akan bisa berkumpul dalam waktu singkat. Zhu Ping'an hanya melihat sekali dan membuat kesimpulan. Sang induk semang juga tahu bahwa ini adalah momen kritis. Setelah menyerahkan handuk kepada Yan Xifan, dia mengedipkan mata dan pergi. Hal ini membuat Yan Xifan menatap tajam ke belakang istri pemilik rumah beberapa kali. Para pejabat yang hadir di sini tidak tahu apa yang dilakukan Yan Xifan dengan baskom besar berisi air panas, dan mereka semua penasaran. Yan Xifan memalingkan muka dari belakang sang induk semang.
Maka dia membenamkan handuk di tangannya ke dalam baskom berisi air panas, lalu mengeluarkan handuk dari air panas selagi masih panas. Dia meremas handuk itu 2 kali dengan cakarnya yang gemuk, memeras air panas di dalam handuk, dan kemudian dia melilitkan handuk itu ke kepalanya sebanyak 3 kali. Bau alkohol terpancar dari tubuh Yan Xifan, dan wajah merah mabuk Yan Xifan sedikit demi sedikit menghilang. Apakah orang ini sadar? Zhu Ping'an sedang duduk di sebelah Yan Xifan dan dapat melihat dengan jelas. Saya merasa mabuk Yan Xifan sudah sedikit mereda. Setelah sekitar 10 detik, panas handuk itu sedikit mereda. Yan Xifan melepas handuk panas yang melilit kepalanya, lalu membenamkannya lagi ke dalam air panas, mengeluarkannya lagi, dan membungkusnya lagi di kepalanya. Setelah bolak-balik sekitar 3 kali, Yan Xifan bangun dan tidak lagi mabuk. Yah, Liu Shan melakukan pekerjaannya dengan baik. Kembali ke tenda untuk menerima hadiah. Setelah Yan Xifan sadar, dia mengangguk ke arah anak laki-laki yang membawa surat itu. Terima kasih, Tuan. Wajah anak laki-laki itu penuh kegembiraan. Yan Xifan mengambil catatan di atas meja di tangannya, perlahan membuka lipatannya, dan mengarahkan pandangannya ke catatan itu. Hanya ada 4 kata di catatan itu. Ketertiban, gigi, dan kebajikan. Membaca dalam hati. Baca lagi. Meskipun Yan Xifan tidak mengeluarkan suara, Zhu Ping'an melihat gerakan bibir Yan Xifan dan memahami bahasa bibirnya, dan segera mengetahui kata-kata di catatan itu. Gigi dan kebajikan. Keempat kata ini pasti merupakan kata sandi yang diucapkan oleh Kaisar Jiajing. Arti yang jelas adalah apakah usia dan kebajikan Su Jie cocok. Jika Anda memahaminya secara harfiah, itu berarti Kaisar Jiajing bertanya kepada Yan Song, apa pendapat Anda tentang keutamaan anak tua Su Jie ini? Benarkah begitu? Zhu Ping'an memikirkan, hal-hal itu di dinasti Ming, yang dia baca di zaman modern. Ada juga contoh serupa di dalamnya. Dikatakan bahwa Su Jie menerima surat dari Kaisar Jiajing kata-kata, King Te dan De. Ngomong-ngomong, ketika Su Jie melihat 4 kata ini, dia terkejut dan berkeringat. Reaksi pertamanya adalah, Ai King, apakah usia dan kebajikanmu layak untukmu? Apa maksud Anda? Apakah ini berarti Kaisar Jiajing tidak puas dengan saya dan ingin memecat saya dari jabatannya? Kemudian, Su Jie sangat ketakutan hingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika dia bertemu Ouyang De dalam perjalanan ke kantor Yamen keesokan harinya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baru pada saat itulah Su Jie mengerti apa yang dimaksud Kaisar Jiajing, siapa yang lebih tua, Ai King, kamu atau Ouyang De. Tidak semua orang dapat memahami kata sandi Kaisar Jiajing. Tidak heran Yan Song memberikan surat itu kepada Yan Xifan. Yan Song mungkin tidak mengerti apa yang dimaksud Kaisar Jiajing setelah menerima surat itu. Yan Song cukup puas dengan Su Jie baru-baru ini. Su Jie baru-baru ini melunak dan sering mengunjunginya di rumah. Dia terus konsisten dengannya dalam semua masalah di pengadilan, dan akan datang kepadanya untuk meminta instruksi ketika dia tidak yakin pantat lurus. Oleh karena itu, ketika Yan Song menerima surat ini dari Kaisar Jiajing, dia tidak yakin dengan apa yang dimaksud Kaisar Jiajing, jadi dia meminta seseorang untuk segera mengirimkannya ke Yan Xifan untuk mendapatkan jawabannya. Setelah Yan Xifan melihat catatan itu, dia tertegun selama beberapa detik, lalu tertawa. Gigi Ouyang De lebih panjang dari gigi Su Jie. Yan Xifan tertawa, mengambil kuas tulis, menulis 8 kata di belakang catatan, menyerahkannya kepada anak laki-laki itu, dan memintanya untuk segera diberikan kepada si Yuan. Kata-kata yang ditulis oleh Yan Xifan tidak luput dari perhatian Zhu Ping'an dan lainnya. Setelah melihat 8 kata yang ditulis oleh Yan Xifan, Zhu Ping'an mau tidak mau sedikit kagum pada Yan Xifan ini memang licik dan cerdas, dan dia benar-benar bisa menyelesaikan masalah dalam waktu sesingkat itu. Arti Kaisar Jiajing dipahami dengan jelas. Saya tahu bahwa kata sandi Kaisar Jiajing juga disebabkan oleh peristiwa di dinasti Ming, tetapi sungguh menakjubkan bahwa Yan Xifan dapat memahami arti sebenarnya Kaisar Jiajing dengan begitu cepat. Anda harus tahu bahwa orang ini baru saja mabuk berat. Setelah dia sadar dengan air panas, dia mengangkat penanya dan menjawab kata-kata rahasia Kaisar Jiajing. Benar saja, kita tidak bisa meremehkan orang-orang zaman dahulu.
Ini adalah orang yang sangat berbahaya, dan Zhu Ping'an diam-diam menjadi lebih waspada terhadap Yan Xifan di dalam hatinya. Bab 427 Teratai putih muncul dari lumpur. Setelah jamuan makan, Yan Xifan membawa istri bos kembali ke rumah Yan, di mana dia pasti harus mengalami masalah lagi. Saya mendengar bahwa Yan Xifan bisa disebut saudara Guan Xi di zaman kuno. Namun, karena keterampilannya yang terbatas, Yan Xifan ingin menghitung berapa banyak wanita yang pernah bermain dengannya, jadi dia mengirim orang dari Biro Tenun Jiangnan untuk membuat batch dari selendang putih tebal setinggi sekitar 2 kaki. Pada saat itu, sapu tangan tebal berwarna putih dibentangkan di atas tempat tidur. Setiap gadis kerajaan menyimpan sehelai sapu tangan tebal dan melemparkan sapu tangan tebal itu ke bawah tempat tidur. Apalagi Yan Xifan memiliki seorang selir yang bertugas menghitung jumlah handuk tebal di bawah tempat tidur. Konon dalam 1 tahun, jumlah handuk tebal di bawah tempat tidur bisa terakumulasi hingga lebih dari 900. Artinya Yan Xifan bermain dengan 3 wanita rata-rata setiap hari. Tapi apa yang dikatakan Zhang Xiwei, dan tentu saja apa yang dikatakan orang lain, adalah bahwa alat kejahatan Yan Xifan tampaknya cukup kecil. Ahem, kenapa aku tidak bisa berhenti memikirkan puisi, selama kamu bekerja keras, alu besi bisa digiling menjadi jarum. Kotor sekali. Aku tidak menyangka kamu akan seperti ini Li Bai. Zhu Ping'an mabuk. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia mengambil surat izin yang dikeluarkan oleh Yan Xifan dan menuju ke Lin Huai Marquis Mansion. Berbeda jika ada orang di pengadilan, dengan tulisan tangan Yan Xifan, perjalanannya lancar dan tidak ada yang berani menghentikannya. Saat ini juga gelap. Ketika kami kembali ke rumah Lin Huaihu, semua orang di rumah Lin Huaihu tertidur. Namun, meski semua orang sudah tertidur, hadiah untuk merayakan promosi Zhu Ping'an juga diantar ke kamar tamu Zhu Ping'an oleh pelayannya. Ketika Zhu Ping'an kembali ke ruang tamu, dia melihat hadiah ucapan selamat yang dikirim oleh orang-orang dari semua lapisan masyarakat di mansion. Zhu Ping'an mengemas hadiah tersebut dan meletakkannya di sudut ruangan, bersiap untuk meninggalkannya langsung di hall rumah ketika dia pergi. Hubungannya dengan Li Su pada dasarnya salah, dan tidak ada alasan untuk menerima hadiah ucapan selamat dari keluarga Li. Setelah menyegarkan diri sebentar, dia berbaring di tempat tidur dan langsung beristirahat, merasa mengantuk dengan sedikit alkohol. Tak lama kemudian saya tertidur. Keesokan paginya, Zhu Ping'an bangun pagi-pagi sekali. Banyak bintang di luar masih menempel di langit yang gelap. Terkikik. Selamat kepada pamanku atas promosinya ke peringkat yang lebih tinggi. Wanita muda itu secara khusus meminta koki untuk menambahkan lebih banyak hidangan untuk pamanku. Pelayan kecil Baozi juga datang sangat awal hari ini, hampir 1 jam lebih awal dari biasanya. Sambil memegang kotak makanan dan mendorong pintu kamar Zhu Ping'an, dia tersenyum manis dengan wajah sanggul. Seperti yang dikatakan pelayan kecil Baozi, dia memeluk kotak makanan di dadanya, seperti anak kucing yang menunggu pujian. Kalau begitu, terima kasih pada istrimu untukku. Zhu Ping'an tidak bisa menahan senyum saat melihat ini. Gadis sialan, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang secara khusus meminta dapur untuk menambahkan lebih banyak sayuran? Aku hanya tidak ingin sayuran yang kubeli terbuang percuma. Suara Li Su sangat tepat setelah Zhu Ping'an selesai berbicara. Suara Li Su terdengar seperti burung. Setelah memasuki ruangan, Li Su memelototi pembantu kecil Baozi begitu keras hingga dia hampir berubah menjadi seekor burung puyuh kecil. Hanfu Li Su yang elegan dirancang dengan indah menjadi kostum angsa, yang sangat menarik perhatian. Efek sayap angsa digariskan dalam warna merah jambu dan tinta. Ditambah dengan wajah halus Li Su dan corak kulit cerah, sungguh indah. Zhu Ping'an tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi. Melihat ini, kegembiraan di mata gelap Li Su menghilang, tetapi wajahnya sengaja dipenuhi amarah, dan dia menatap tajam ke arah Zhu Ping'an. Zhu Ping'an, kamu menjadi lebih berani setelah dipromosikan. Mari kita lihat. Percaya atau tidak, aku meminta seseorang untuk mencungkil matamu. Li Su mencicit, dan gigi harimau kecilnya terlihat. Benar saja, betapapun cantiknya seseorang. Ketika energi yang disengaja meningkat, saya tidak merasakan apapun. Kurang dari BR, lebih besar dari. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya,
dan kemudian tiba-tiba menemukan bahwa sepertinya ada tahi lalat hitam di ujung hidung Lisu. Tidak, dia melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa bintik hitam itu bukanlah tahi lalat terlihat seperti abu di dasar pot. Ketika Zhu Ping'an masih kecil, dia sering membantu ibunya Chen membuat api, dan dia tidak lagi mengenal abu di dasar pot. Ujung hidung Lisu tampak seperti abu dari dasar pot. Ini agak aneh. Bagaimana mungkin ada abu dari dasar pot di ujung hidung seorang wanita muda yang bermartabat seperti Lisu? Wajar jika ada abu dari dasar pot di ujung hidung gadis sanggul. Meskipun pembantu Baozi adalah pembantu pribadi, wajar jika dia sesekali membantu di dapur, hanya. Mengapa ada abu dari dasar periuk di ujung hidung Lisu? Ah, kenapa kamu masih membaca? Apakah semua buku orang bijak telah dibacakan ke dalam perut anjing? Zhu Ping'an terus menatap Lisu, dan Lisu, orang yang terlibat, tentu saja mengetahui hal ini. Aku diam-diam bahagia di hatiku, tapi wajahku cemberut karena ekspresi centil. Apakah kamu pikir kamu cantik? Zhu Ping'an melihat bintik hitam yang muncul di ujung hidung Lisu ketika dia sedang merajuk, dan mau tidak mau bertanya sambil tersenyum lembut. Bagaimana menurutmu? Lisu Jiao mendengus dan melihat ke langit dengan sudut 45 derajat. Menurutku kamu terlihat seperti teratai putih yang muncul dari lumpur. Zhu Ping'an terkekeh pelan. Teratai putih muncul dari lumpur. Setelah mendengar ini, mulut Lisu menunjukkan sedikit kegembiraan. Setelah mendengar kata-kata Zhu Ping'an, Lisu segera merasa seperti dia menemukan kalimat dalam, Cinta Teratai, karya Zhou Dunyi dari dinasti Song. Aku sendiri yang mencintai teratai yang muncul dari lumpur tetapi tetap tidak ternoda. Aku bersih tetapi tidak jahat. Orang bodoh ini berarti aku lahir dari lumpur tetapi tidak ternoda. Aku suci dan cantik. Dan, aku suka teratai, artinya aku hanya menyukai teratai. Orang bodoh ini juga mengatakan bahwa aku terlihat seperti teratai putih. Bukankah itu berarti, aku hanya menyukaimu? Orang bodoh ini berarti ingin mengaku padaku. Berhentilah memikirkannya, Lisu. Mengapa si idiot ini terlalu banyak berpikir? Dia pasti terlalu memikirkan pengakuannya. Hanya dalam sekejap mata, Lisu memiliki banyak pikiran di benaknya. Kamu, jangan berpikir aku bisa memaafkanmu jika kamu mengatakan hal-hal baik. Wajah cantik Lisu menjadi sedikit merah dan dia berkata dengan marah. Yah, kamu terlalu memikirkannya. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya dan tersenyum, maksudku, kamu bau. Petik 2. Mendengar ini, Lisu tidak sabar untuk menggigit Zhu Ping'an hingga berkeping-keping. Orang jahat ini datang untuk menggangguku lagi, teratai putih yang keluar dari lumpur itu bau, dan teratai itu indah. Kombinasi dari, teratai putih yang keluar dari lumpur, membuatnya bau dan indah. Orang jahat ini, bermain dengan dirimu sendiri lagi. Zhu Ping'an, Lisu hampir marah. Ada debu di ujung hidungmu, kata Zhu Ping'an ringan ketika alam semesta kecil Lisu akan meledak. Kata-kata Zhu Ping'an seperti baskom berisi air dingin, langsung memadamkan amarah Lisu. Abu-abu, Lisu terkejut, lalu segera berjalan ke cermin perunggu di kamar Zhu Ping'an dan melihatnya. Ini bukan abu, kata Lisu sambil menyeka abu di ujung hidungnya di depan cermin dengan tangannya. Lalu berkata dengan tergesa-gesa dengan wajah agak merah, saat itulah aku menggambar alisku di dalam pagi hari, dan pena tinta itu tanpa sengaja terjatuh di ujung hidungku. Petik 2. Oh, itu dia. Aku bertanya kenapa ada abu di ujung hidung Lisu. Ternyata pensil alis itu tidak sengaja jatuh di ujung hidungnya, sambil merias wajah. Zhu Ping'an mengangguk dan setuju dengan penjelasan Lisu. Bab 428 Cara Pulang. Hei, Zhu Ping'an, kamu belum lupa apa yang aku katakan tentang pulang terakhir kali. Lisu secara alami duduk di meja Zhu Ping'an, membolak-balik naskah yang ditulis oleh Zhu Ping'an. Ingat, Hanlin kita yang baru dipromosikan akan berlibur dalam 2 hari. Beritahu aku jika kamu pergi. Barang-barangku sudah dikemas. Zhu Ping'an mengunyah sarapannya dan memandang Lisu di seberangnya. Mengangguk agak tidak jelas. Di bawah cahaya lilin yang redup dan bergoyang, wajah cantik Lisu menambahkan sedikit godaan, dengan bibir merah cerah, kulit cerah dan halus, dan temperamen aristokrat bawaan, dia seperti mutiara cerah, dan batu giok indah berpendar.
Orang dahulu berkata, melihat pegunungan dari atas, salju dari atas kota, bunga di depan lampu, dan keindahan di bawah bulan sungguh menakjubkan. Jika Anda tulus, saya akan menipu Anda. Lisu di bawah cahaya lilin sungguh menakjubkan. Jika ini adalah zaman modern, orang-orang cantik dan cantik seperti itu hanya bisa menjadi eksistensi asli dari dirinya yang menjilati layar, dan tidak akan ada persimpangan dalam kenyataan. Sosok, wajah, temperamen, semuanya memenuhi persyaratan Dewi dalam mimpiku. Setiap orang menyukai kecantikan. Jika Anda mengatakan Anda tidak memikirkan Lisu, itu tidak mungkin. Namun, ketika aku memikirkan kesengajaan, ketidakteraturan, dan fitnah Lisu, aku hanya bisa menjauh darinya. Cangkir inilah yang kusuka, tapi teh di dalam cangkir bukanlah cangkir tehku. Hei, kenapa kamu menatapku seperti itu? Lisu menutupi dadanya dengan gulungan di tangannya, memperlihatkan gigi harimau kecilnya dan berkata dengan galak. Benar saja, gadis kecil yang disengaja seperti itu tidak lucu sama sekali. Bukankah dikatakan bahwa wanita di zaman kuno dan Xiao Jiabiyu semuanya lembut, halus, anggun dan cantik? Mengapa gadis ini terlihat seperti pacar biadab modern? Kalau dilihat dari temperamen dan karakternya saja, aku terlihat seperti penduduk asli, tapi gadis ini terlihat tampil dengan pakaian yang bagus. Namun, Zhu Ping'an juga mengenal Lisu secara menyeluruh. Gadis ini adalah gadis asli dinasti Ming, dan amarahnya sepenuhnya dirusak oleh orang kaya Li dan saudara laki-lakinya. Zhu Ping'an mengatupkan mulutnya dan mengunyah makanan di mulutnya, mengabaikan Lisu yang menghadapnya dengan gigi harimau kecilnya terbuka. Hal ini membuat Lisu merasa seperti baru saja meninju kapas dengan tinjunya, jadi dia harus memberikan Zhu Ping'an melihat dengan tajam. Ketika Zhu Ping'an menundukkan kepalanya dan melanjutkan sarapan, dia mendengar Lisu di sisi lain berbicara lagi. Hei, rute pulang sedikit berubah. Lisu meletakkan bukunya. Dia memandang Zhu Ping'an dan berkata, apakah jalur daratnya berubah? Zhu Ping'an sedikit terkejut, mungkinkah angkutan air diubah menjadi angkutan darat? Sekalipun perjalanannya diatur dengan baik, perjalanan itu masih akan bergelombang setidaknya selama 10 hari, yang jauh lebih melelahkan daripada mengangkut kanal Beijing-Hangzhou melalui air. Tidak, pamanku yang kemarin diangkat sebagai laksamana tentara Kiri Yingtian dan pengawal Kiri Angkatan Laut. Ketika Lisu baru saja mengatakan ini, dia melihat Zhu Ping'an yang sedang makan di seberangnya tiba-tiba menyemprot nasinya. Seolah menahan tawa. Zhu Ping'an di sisi berlawanan menanggungnya dengan sangat keras. Ketika dia mendengar Lisu berkata bahwa pamannya Li Tingzu telah diangkat menjadi laksamana Cao Jiang, Zhu Ping'an tertangkap basah dan menyemprotkan berasnya. Untungnya, dia berbalik tepat waktu dan menyemprotkan beras tersebut ke tanah terbuka. Persetan Laksamana Jiang, nama resmi yang mendominasi. Saat kami bercanda di asrama modern, teman-teman saya biasa saling memberi nama yang sangat kotor untuk negara pulau, seperti Okasaka Japanese Ware, dan apalagi nama seperti Zengqiong. Tetapi, ketika mendengar nama resmi Lisu dan pamannya, Zhu Ping'an pada awalnya merasa dirinya dan orang lain terlalu murni. Laksamana Cao Jiang. Ini adalah seorang laksamana yang bahkan tidak membiarkan Jiang pergi. Betapa mendominasinya dia. Tentu saja, Zhu Ping'an juga tahu bahwa posisi resmi laksamana Cao Jiang adalah semacam laksamana, tetapi reaksi pertamanya adalah dia tidak bisa tidak memikirkannya. Apa yang kamu lakukan, Zhu Ping'an? Lisu menatap tajam ke arah Zhu Ping'an saat dia melihat ini. Tidak, aku hanya tersedak. Teruslah bicara. Zhu Ping'an menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya masih bergerak-gerak. Lisu dan pamannya diangkat sebagai laksamana Cao Jiang dan pengawal Kiri Angkatan Laut di rumah gubernur tentara Kiri Yingtian. Zhu Ping'an mengharapkan hal ini mulai sekarang. Zuojun Dudufu adalah salah satu dari 5 Dudufu militer dinasti Ming. 5 Dudufu militer meliputi Dudufu tentara bekas, Dudufu tentara Houjun, Dudufu tentara Kiri, Dudufu tentara kanan, dan Dudufu tentara pusat. 5 kantor gubernur tentara seperti divisi militer modern. Kantor gubernur tentara Kiri bertanggung jawab atas wilayah selatan Zili. Pada masa Jiajing, jabatan resmi laksamana bukanlah jabatan resmi tertentu.
Jabatan militer dan politik Laksamana di ibu kota sebagian besar diisi oleh menteri dan Kasim menjabat sebagai Laksamana Kaojiang. Namun, Zhu Ping'an masih sedikit bingung tentang apa hubungannya penunjukan pamannya sebagai Laksamana Yingtian Kaojiang dengan perubahan haluan. Pamanku ditunjuk sebagai Laksamana Yingtian Kaojiang dan pengawal kiri Angkatan Laut. Karena Yang Mulia untuk sementara melonggarkan larangan laut dan mengeluarkan dekret kekaisaran yang mengizinkan kapal-kapal resmi berlayar di sepanjang pantai, dia berencana untuk naik perahu pergi ke selatan menyusuri pantai untuk membiasakan diri dengan hidrologi pesisir. Akan lebih mudah bagi Angkatan Laut untuk melakukan operasi setelah menjabat. Oleh karena itu, kami akan mengambil jalur laut kali ini, dan kami akan menggunakan kapal laut yang sangat besar. Li Su mendengus dan menjelaskan pada Zhu Ping'an. Di luar dugaan, hasil konfrontasi larangan laut kemarin keluar begitu cepat. Seperti yang dikatakan Yan Sifan tadi malam, larangan laut untuk sementara dilonggarkan. Saya tidak menyangka Li Su dan pamannya akan diangkat menjadi Laksamana Cao Jiang dan pengawal kiri Angkatan Laut saat ini. Tampaknya Li Su dan pamannya berada di garis keturunan Yan Song dan putranya. Kapal pelayaran berukuran besar masih asing bagi masyarakat dinasti Ming saat ini, namun bagi Zhu Ping'an, mereka sudah lama terbiasa dengan kapal induk. Dalam masyarakat modern, kapal induk sudah keluar, apalagi kapal kecil seperti milik Anda dinasti Ming. Kebijakan larangan laut pasti akan diulangi dalam waktu dekat. Sekarang setelah larangan laut dilonggarkan untuk sementara, alangkah baiknya melihat laut ekologis asli dinasti Ming. Laut dalam masyarakat modern telah terlalu banyak tercemar oleh produk kimia dan sampah modern. Laut ekologis asli dinasti Ming pasti sangat indah. Baiklah. Jadi, Zhu Ping'an mengangguk senang. Li Su sedikit terkejut ketika dia melihat Zhu Ping'an langsung setuju tanpa memikirkannya, tapi dia masih sangat bahagia di hatinya. Dengan Zhu Ping'an, si katak bau, menemaninya pulang, perjalanannya akan jauh lebih menarik. Memikirkan langit biru, awan putih, laut biru, dan katak bau yang memenangkan gelar Istana Katak, Li Su mau tidak mau ingin berangkat dalam sekejap mata. Setelah berbicara tentang pulang, Li Su menenangkan diri dan duduk dengan tenang di meja membaca naskah Zhu Ping'an. Satu-satunya suara di ruangan itu adalah suara Zhu Ping'an mengunyah. Setiap kali dia mendengar suara ini, Li Su sudut mulutnya selalu dinaikkan. Sarapan pagi ini sangat kaya, dan rasanya tidak asing lagi bagi koki keluarga Li. Setelah Zhu Ping'an menikmati sarapan yang lezat, dia mengucapkan selamat tinggal kepada Li Su dan pelayan kecil Baozi, dan pergi ke kandang untuk memilih, naik kuda hitam dan pergi ke Akademi Hanlin. Ketika Zhu Ping'an tiba di Akademi Hanlin, hanya ada 2 pejabat di Akademi Hanlin, keduanya sedang bertugas tadi malam. Mereka berdua tidak terkejut saat melihat Zhu Ping'an datang sepagi ini. Kenapa kamu datang pagi-pagi sekali, selain membaca dan minum teh? Keduanya memandang Zhu Ping'an yang berjalan cepat menuju perpustakaan dan menggelengkan kepala. Bab 429 Limo memeriksa postingan. Dalam 1 detik untuk memberi Anda novel yang bagus untuk dibaca. Angin pagi membawa matahari, dan segala sesuatu bisa dilihat. Ketika Zhu Ping'an memasuki perpustakaan, langit di luar baru saja terbit, sinar matahari pagi yang lembut mengirimkan sinar cahaya melalui pintu dan jendela perpustakaan. Sentuhan uap air mengembun pada dedaunan muda di luar jendela, seolah-olah bertatahkan lapisan kristal. Setelah memasuki perpustakaan, Zhu Ping'an pertama-tama mengambil sepanci air dari tangki air di luar, menaruhnya di atas kompor batu bara untuk merebus sepanci air panas, dan kemudian ketika air panas mendidih, dia membersihkan kamar dan menaruhnya, pergi pulpen, tinta, kertas, batu tinta, dan dokumen kantor. Tunggu hingga dirapikan dan ditata dengan rapi. Setelah dibersihkan, sepanci air panas direbus, dan secangkir teh panas dituangkan dan dibawa ke lantai 3. Karena lantai 3 sedikit lebih terang, Zhu Ping'an berencana memanfaatkan cahaya pagi untuk membaca Yongle Dadian sebentar, dan karena dia harus pulang melalui jalur laut dalam beberapa hari, Zhu Ping'an menemukan 2 jilid Yongle Dadian yang merekam aspek kelautan dari lantai 3. Saya duduk di depan jendela dan mulai membaca. Setelah membukanya, Zhu Ping'an merasa sedikit terkejut dan menemukan bahwa The Classic of Mountains and Seas
dan The Great Wilderness Eastern Classic juga disertakan dalam volume Yongle Canon on the Laut. Klasik pegunungan dan lautan memiliki lebih dari 20.000 kata. Zhu Ping'an adalah pembaca yang cepat. Dia selesai membaca klasik pegunungan dan lautan dalam waktu sekitar 20 menit. Meski tidak masuk akal, buku ini juga memuat banyak gagasan imajinatif nenek moyang tentang laut, dan bisa dikatakan sebagai karya pionir budaya laut. Namun, hal tersebut tidak ada gunanya dan tidak relevan dengan kenyataan. Setelah membaca The Classic of Mountains and Seas, Zhu Ping'an melewatkan buku klasik yang aneh dan aneh ini dan langsung menuju ke buku klasik maritim yang realistis, seperti tentang kehidupan laut, hidrologi, pulau, terutama catatan kapal yang berfokus pada navigasi dan catatan perjalanan. Kami memiliki pemahaman tentang navigasi kuno, seperti kecepatan kapal, arah angin, Bersiaplah dan bersiap menghadapi bahaya apapun. Memiliki begitu banyak keterampilan bukanlah suatu beban. Setidaknya, ketika seorang gadis berkulit gelap memiliki pertanyaan, dia bisa menggunakan pengetahuan ini sebagai imbalan atas makanan lesat. Agaknya Lisu, seorang wanita muda yang dimanjakan, pasti akan membawa juru masak keluar gali. Saat Zhu Ping'an tenggelam dalam upacara Yongle, Guru Li Moli, kepala Akademi Hanlin, datang ke Akademi Hanlin untuk pertama kalinya. Limo Tuan Li datang lebih awal, dan kebanyakan orang belum masuk kerja, jadi Limo datang ke Akademi Hanlin. Perjalanan Limo adalah untuk mengawasi Akademi Hanlin. Meskipun fokus pekerjaannya adalah pada departemen resmi, Akademi Hanlin masih berada di bawah yurisdiksinya, dan dia harus mengambil tanggung jawab. Limo adalah seorang pejabat yang rajin dalam pekerjaannya, meskipun sifatnya agak keras kepala. Tapi dia sangat bertanggung jawab atas pekerjaannya. Setiap kali dia berangkat kerja, entah dia pergi ke Departemen Kriminal, Akademi Hanlin, atau Yamen lainnya, Limo selalu harus datang setengah jam lebih awal. Kali ini tidak terkecuali. Limo sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Kemarin, Kaisar ditipu oleh Yan Song dan putranya, dan dia mengeluarkan dekret untuk sementara waktu melonggarkan larangan laut terlepas dari risiko invasi Jepang bahaya. Sangat menjengkelkan dan penuh kebencian bahwa anggota geng Yan Song mencari keuntungan pribadi tanpa mempedulikan keluarga dan negaranya. Selain itu, Akademi Hanlin di bawah kendalinya juga menghasilkan rumput beracun bernama Zhu Ping'an, yang secara terbuka setuju dengan Yan Song dan putranya, dan juga menggunakan metode tidak masuk akal untuk menggandakan perbendaharaan untuk menipu Yang Mulia. Itulah sebabnya Yang Mulia mengeluarkan keputusan untuk melonggarkan sementara larangan laut. Ini ada hubungannya dengan gulma beracun ini. Tadi malam, rumput liar beracun ini berbicara dan tertawa dengan Yan Xifan dengan bebas. Akademi Kekaisaran, Perdana Menteri negara tersebut, tidak bisa membiarkan kotoran tikus merusak panci sup. Khawatir, Limo begadang sepanjang malam dan datang ke Akademi Hanlin lebih awal. Setelah memasuki Akademi Hanlin, Limo berpatroli di sekitar Akademi Hanlin dan menemukan bahwa sebagian besar pejabat Akademi Hanlin belum tiba di posnya. Limo duduk sebentar, dan kemudian orang-orang dari Akademi Hanlin datang satu demi satu, tapi Zhu Ping'an tidak pernah terlihat. Pesta kecil Yan tiba. Perpustakaan. Limo juga pergi melihatnya, dan tidak ada seorang pun di lantai pertama perpustakaan. Kemudian wajah Limo menjadi gelap. Anak muda masa kini benar-benar berpikir bahwa mereka memiliki masa depan yang cerah jika mereka memeluk pangkuan orang lain. Saya benar-benar berpikir bahwa memeluk pangkuan orang lain akan membuat saya melanggar hukum. Saya ingat bahwa saya telah mendidiknya secara khusus terakhir kali, tetapi saya melupakannya hanya beberapa hari kemudian. Kalau dipikir-pikir, tidak hanya hari ini, tapi pesta Xiaoyan ini mungkin juga seperti ini beberapa waktu lalu. Bagaimana orang malas seperti itu bisa mendapatkan pijakan di Akademi Hanlin? Tren ini tidak boleh didorong. Harus dihukum berat. Aturannya telah ditetapkan sejak Taizu, 20 kali cambuk per hari jika terlambat tanpa alasan, nilai tambahan jika terlambat total selama 3 hari, dan 100 kali cambuk selama 20 hari. Hari ini, kita harus menjadikan Partai Xiaoyan sebagai model dan mengatur peraturan Akademi Hanlin. Dan BSP, setelah Limo kembali dari perpustakaan, dia pergi ke aula dengan wajah gelap untuk memeriksa buku masuk,
ingin melihat kapan Xiao Yan masuk. Jika Anda terlambat beberapa kali, Anda harus dihukum berat sesuai aturan. Saya memberi hormat kepada Anda, Tuan. Li Chunfang, Yuan Wei dan yang lainnya di aula melihat Limo datang dengan wajah gelap dan mau tidak mau berdiri untuk menyambutnya. Tidak perlu, di mana lembar masuknya? Berikan padaku. Limo melambaikan tangannya dan bertanya pada Li Chunfang dan Yuan Wei. Tuanku, mohon diperhatikan. Li Chunfang menyerahkan lembar masuk kepada Limo dengan kedua tangannya, lalu menuangkan secangkir teh panas dengan rajin dan meletakkannya di atas meja di samping Limo. Limo mengangguk, lalu duduk dan membaca buku masuk. Limo membalik halaman dari belakang ke depan, melihat status masuk hari ini terlebih dahulu. Beralih dari halaman terakhir, dia benar-benar tidak melihat Zupingan. Kemudian dia membalik halaman ke depan, tetapi masih tidak melihat nama Zupingan. Wajah Limo menjadi lebih gelap. Yuan Wei di samping sedikit gelisah. Dia tidak yakin mengapa dekan memeriksa buku masuk. Dia minum terlalu banyak dengan Yan Sifan tadi malam dan mabuk sehingga dia terlambat hari ini. Tapi apa yang membuat Yuan Wei lega adalah Limo membolak-baliknya. Ketika saya memeriksa halaman terakhir hari ini, saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus menggulir ke bawah. Ketika Limo membuka halaman pertama hari ini, kaligrafi elegan, Zupingan Mao Si Cumo, muncul di wajahnya dengan rasa kebenaran yang menakjubkan mau tidak mau berseru. Dikonversi ke waktu modern menurut waktu Ming, 1/4 jam Mao pertama adalah sekitar pukul 5.15. Dia baru berangkat kerja pada pukul 6 pagi. Tuan, Li Chunfang dan yang lainnya sedikit terkejut. Tidak ada, Zishi, bisakah buku masuk ini dipalsukan atau ditandatangani atas nama orang lain? Limo menggelengkan kepalanya, lalu mengangkat kepalanya dan menatap Li Chunfang dan bertanya. Zishi, ini kaligrafi Li Chunfang. Tuanku, sama sekali tidak. Buku masuk itu sangat penting. Para pejabat yang bertugas selalu memberi contoh dan mengawasi dengan ketat, dan mereka berada di bawah pengawasan pengawal istana kaisar. Semua pejabat tidak berani membuat ada kesalahan. Mereka masuk dan membuat buku secara ketat sesuai dengan skala yang ditunjukkan pada Klisaidra. Li Chunfang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi setuju di wajahnya, menunjuk ke Klisaidra yang berdiri di samping untuk menentukan waktu, dan berkata kepada Limo. Ya, Limo mengangguk. Dia juga tahu di dalam hatinya bahwa di dinasti Ming, penjaga pabrik, sebagai mata kaisar, mengawasi dunia. Makan malam yang mereka makan hari ini akan terdengar di surga malam itu, bukan sebutkan situasi check-in di Yamen. Siapa yang tahu kalau penjaga yang menyapu lantai di luar adalah Jin Yiwei. Yang suci tidak tahan lagi menipu kaisar dan mengabaikan atasannya. Limo terus bergerak maju, beralih ke hari sebelumnya, dan menemukan bahwa Zupingan tiba di Akademi Hanlin paling awal. Limo juga mengenali font Zupingan, dan catatan masuknya memang ditandatangani oleh Zupingan sendiri. Namun, karena saya masuk begitu awal, mengapa saya tidak melihat Zupingan di perpustakaan? Mungkinkah orang ini melakukan satu hal di luar dan melakukan hal lain di belakang punggungnya? Dia datang ke Yamen lebih awal dan masuk tetapi kemudian pergi mencari tempat untuk tidur. Limo bangun dan memeriksa lagi di Akademi Hanlin. Dia juga memeriksa di ruang tugas Akademi Hanlin, tetapi dia tidak melihat Zupingan. Jadi Limo pergi ke perpustakaan lagi. Tidak ada seorang pun dari Zupingan di lantai pertama, hanya seorang tukang sapu. Meskipun itu biasa, Limo tidak mengenali namanya. Baiklah, kemarilah, izinkan saya bertanya, apakah Anda melihat Zupingan bekerja di sini? Limo menghentikan Li Tua yang sedang menyapu dan bertanya. Kembali ke Tuan Li, Tuan Zhu sedang membaca di lantai 3. Tunggu sebentar, Tuan. Saya akan naik dan memanggil Tuan Zhu. Li Tua mendatangi Limo dengan sapu dan membungkuk dan menjawab. Tidak, aku akan naik dan melihat-lihat. Kamu bisa pergi dan melakukan urusanmu sendiri. Limo melambaikan tangannya untuk membubarkan Lao Li, lalu dia naik ke atas dengan tenang. Ketika dia sampai di lantai 3, dia melihat Yongel memegang Yongel di depan jendela dalam cahaya pagi. Zupingan sedang menonton upacara akbar dengan penuh semangat.
Zhu Ping'an mungkin begitu asyik menontonnya sehingga dia tidak memperhatikan Li Mo siapa pergi ke atas sama sekali. Setelah menonton sejenak, Li Mo dengan lembut turun ke bawah dengan ekspresi rumit. Bab 430, meskipun dia masih muda, dia tetaplah seorang pahlawan. Dalam 1 detik untuk memberi Anda novel yang bagus untuk dibaca. Zhu Ping'an tidak pernah mengetahui tentang pemeriksaan pasca Li Mo. Setelah matahari bersinar terang, Zhu Ping'an mengembalikan upacara Yongel ke tempat semula dan kemudian turun dengan membawa cangkir teh di tangan. Ketika dia bertemu Lao Li yang sedang membersihkan rumah di lantai bawah, Zhu Ping'an mengetahui bahwa Li Mo datang untuk memeriksanya hari ini dan bahkan melihat dirinya sendiri di lantai atas. Jika Anda tegak dan tidak takut dengan bayangan miring, biarkan Li Mo memeriksa postingan tersebut. Setelah turun, Zhu Ping'an menuangkan secangkir teh panas dan menaruhnya di atas meja, lalu mulai memilah barang klasik di lantai pertama. Saya mengaturnya sambil membaca. Jika Anda tertarik, Anda dapat membacanya. Jika tidak, sesuaikan dengan Hongwu Zhengyun dan seterusnya. Setelah Zhu Ping'an mengatur rak buku, Zhang Siwei masuk dengan sekotak ujung wol halus dan sekantong kecil dendeng kambing yang diawetkan. Meskipun teh yang kami bagikan di Akademi Hanlin lumayan, ini adalah teh lama. Ini teh baru tahun ini. Jangan bilang kakak-kakakku tidak memikirkanmu. Oh, ngomong-ngomong, ini teh daging kambing kering yang dikirim atas titipan Wen Sheng. Konon itu daging kambing dari Tatar. Anda dan saya masing-masing punya tas. Saya mencicipinya dan rasanya sangat enak. Enak sekali dengan teh panas. Setelah Zhang Siwei masuk, dia melihat pada sup teh di cangkir teh Zhu Ping'an dan menggelengkannya. Dia menggelengkan kepalanya, lalu menggoyangkan wol halus dan daging kambing kering di tangannya ke arah Zhu Ping'an, dan kemudian meletakkannya di bagian dalam meja Zhu Ping'an. Kalau begitu aku tidak sopan. Haha, aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu hari ini. Saat aku kembali dari kampung halamanku menyusuri sungai di lain hari, aku akan membawakanmu beberapa makanan khas dari rumah. Kata Zhu Ping'an sambil tersenyum. Haha, ayo lanjutkan. Aku khawatir tentang bagaimana mengingatkanmu. Zhang Siwei mengedipkan mata dan tersenyum tipis. Setelah tertawa, Zhang Siwei menyingsingkan lengan bajunya dan ingin membantu Zhu Ping'an mengatur rak buku. Siwei, tolong lihat 2 halaman di mejaku dulu. Belum terlambat untuk membantuku nanti. Zhu Ping'an menunjuk pada metode mengatur dan menyortir buku klasik di perpustakaan Akademi Hanlin dan metode mengelola perpustakaan yang dia tulis di atas meja, dan bertanya kepada Zhang Siwei setelah membacanya, kami dapat membantu Anda mengatur buku klasik bersama-sama sesuai dengan metodenya. Oh, Zhang Siwei penasaran, jadi dia berjalan ke meja Zhu Ping'an dan mengambil beberapa halaman kertas yang telah ditekan Zhu Ping'an di bawah pemberat kertas. Zhang Siwei tidak menganggapnya serius pada awalnya, tetapi setelah melihatnya beberapa saat, Zhang Siwei sangat kagum dengan penataan buku klasik dan metode pengelolaan perpustakaan yang ditulis oleh Zhu Ping'an bisa melihatnya sekaligus memahami seluk-beluk metode dan sistem ini. Zhu Ping'an secara fleksibel menggabungkan metode pengelolaan perpustakaan modern dan metode penataan buku yang ratusan tahun lebih maju dari dinasti Ming. Jika metode penempatan dan pengelolaan buku dinasti Ming dibandingkan dengan PHS atau Nokia kuno. Kemudian metode manajemen dan metode penyortiran yang ditulis oleh Zhu Ping'an adalah Ippon 6+. Peningkatan ini bukan masalah 1 versi dan 2 versi, tetapi perubahan yang mengejutkan. Metode pembuatan zaman dalam menyortir karya klasik dan mengelola perpustakaan ini sama imajinatifnya dengan imajinasi. Tapi dia mengambilnya di ujung jarinya. Itu tidak sesederhana Zhang Siwei, tapi dia begitu yakin hingga dia jatuh ke tanah dan menggosoknya puluhan kali. Zihou, bakat yang luar biasa. Zhang Siwei selesai membaca halaman tipis ini. Dia menarik napas dalam-dalam dan dipenuhi kekaguman, matanya berbinar seperti listrik. Hah, Zhu Ping'an, yang sedang membolak-balik buku, tercengang saat mendengar ini dan tidak bisa mengikuti ritme Zhang Siwei. Jika paviliun perpustakaan dikelola menurut metode Xiu, maka mulai sekarang, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa paviliun perpustakaan dapat dikelola dengan sebuah lengkungan. Mata Zhang Siwei seperti obor, dan dia memuji dari bawah dalam hatinya, susunan klasiknya sekilas terlihat jelas.
Mencari menurut peta itu seperti mencari sesuatu, pengelolaannya jelas dan teratur, kalaupun ada ribuan orang, tidak akan ada kekacauan. Serangkaian aturan ini berlaku di semua negara. Zhang Xiwei sangat memuji beberapa halaman yang ditulis oleh Zhu Ping'an, dan bahkan orang biasa pun akan melakukannya. Zhang Xiwei tersipu ketika mengatakan itu. Namun Zhu Ping'an jelas bukan orang biasa. Bagus sekali. Kamu, seorang penyanjung, merasa sangat nyaman. Zhu Ping'an menggeliat dan berkata sambil tersenyum sinis. Apakah kamu mempertanyakan penglihatanku? Zhang Xiwei menggelengkan kepalanya dan bertanya, saya jelas mengagumi kemampuan Anda dalam menyanjung. Zhu Ping'an tertawa. Ayo kita bicara. Aku pergi. Zhang Xiwei mengangkat alisnya dan menatap Zhu Ping'an dengan percaya diri. Ayolah, aku salah. Zhu Ping'an menyerah dengan tegas. Hitung. Zhang Xiwei mengangkat alisnya lagi, dengan senyuman di bibirnya. Aku hanya bercanda, lagi pula aku salah. Zhu Ping'an ragu-ragu lagi tanpa ragu-ragu. Dia mengatakannya dengan tenang, tanpa rasa malu sama sekali, dan ada senyuman di sudut mulutnya. Aku hanya mengucapkan kata-kata lembut sekarang, tapi nanti ada yang jadi sapi atau kuda untuk saya kendarai. Zhu Ping'an memandang Zhang Xiwei dengan senyum cerah. Oke, kamu menang. Zhang Xiwei menggelengkan kepalanya dan menyingsingkan lengan bajunya, memandang Zhu Ping'an dan tersenyum dan mengutuk. Meskipun dia masih muda, dia masih menunjukkan postur heroik. Rata, saya lebih memilih sukses daripada malu. Zhang Xiwei terkekeh saat mengatakan ini. Xiwei buruk. Ini bukannya tidak tahu malu, tapi tebal dan hitam. Zhu Ping'an tampak tenang dan memilah-milah klasik saat dia berbicara. Hitam pekat. Apa itu hitam pekat? Zhang Xiwei mendengar kata hitam pekat untuk pertama kalinya. Meskipun dia tidak mengerti artinya, dia samar-samar merasa bahwa kombinasi kedua kata ini sangat misterius dan dia sangat tertarik. Kamu memilah rak buku dulu. Zhu Ping'an mengulurkan tangannya dengan malas, memesan rak buku yang belum disortirnya, dan tersenyum dengan sentuhan bibir. Kamu kejam. Zhang Xiwei mengertakkan gigi, menyingsingkan lengan bajunya, dan mengatur rak buku sesuai dengan metode pengarsipan dan penyortiran buku klasik Zhu Ping'an. Seorang pemuda seperti Zhang Xiwei mungkin belum pernah melakukan pekerjaan berat apapun, dan karena dia ingin mendengar penjelasan Hou Hei dengan cepat, dia segera mengatur rak buku. Setelah mengatur rak buku ini, Zhang Xiwei memegang pinggangnya dan terengah-engah. Mari kita bicarakan. Zhang Xiwei tersentak. Sejak saya belajar membaca dan menulis, saya terkejut melihat orang-orang dengan reputasi besar di zaman dahulu. Jika saya ingin mencari tahu alasannya, saya tidak dapat menemukannya. Jika saya menanyakan sejarahnya 6 klasik, saya akan bingung. Jika saya meminta ratusan aliran pemikiran, saya akan bingung. Menurut saya orang dahulu pasti memiliki rahasia yang tidak diwariskan, apalagi karena pada dasarnya kita bodoh, dan kita tidak mampu membedakan. Saya telah mencari dengan keras dan lupa tidur dan makan. Saya sudah seperti ini selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba saya menyadari bahwa hal-hal besar terjadi di zaman kuno lebih dari Hou Hei. Zhu Ping'an membacakan kata pengantar, Hou Hei Xue, yang ditulis oleh Tuan Li Zhongwu, pemimpin Hou Hei Xue pada masa Republik Tiongkok. Tentu saja, Zhu Ping'an menghilangkan kalimat paling kritis dari kata pengantar Tuan Li, yaitu, mereka yang mencapai hal-hal besar di zaman kuno hanyalah berwajah tebal dan berhati hitam. Dan, Xin, dengan sengaja menyembunyikannya kalimat inti untuk menghasut Zhang Xiwei untuk mengatur beberapa rak buku lagi dan kemudian mengungkapkan intinya kepadanya. Mereka yang mencapai hal-hal besar di zaman kuno tidak lebih dari orang yang tebal dan gelap. Zhu Ping'an melebih-lebihkannya dengan sangat baik, mengatakan bahwa dia telah mencari di 6 klasik dan ratusan aliran pemikiran. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, dia masih tidak dapat menemukan alasan keberhasilan orang-orang kuno dari 3 kerajaan. Dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Saya menemukan bahwa alasan keberhasilan orang dahulu adalah kegelapan yang pekat. Namun, tidak ada telur. Apa itu hitam pekat? Anda masih belum mengatakannya. Zhang Xiwei menatap tajam ke arah Zhu Ping'an, lalu dengan sadar menyingsingkan lengan bajunya dan sekali lagi mengabdikan dirinya untuk tujuan besar memilah karya klasik. Setelah beberapa saat, Zhang Xiwei selesai menyortir, terengah-engah lagi,
memandang Zhu Ping'an dan bertanya, bisakah kita membicarakannya kali ini? Di 3 kerajaan, Liu Bei, Sun Quan, dan Cao Cao membagi dunia menjadi 3 bagian. Siapa kewarganegaraannya? Liu Bei Hou, Cao Sun Quan tebal dan gelap. Setelah Zhu Ping'an meletakkan buku klasik di tangannya di rak buku secara berurutan, dia menuangkan secangkir teh untuk Zhang Siwei dan menatap Zhang Siwei dan berkata dengan penuh arti.